Islam sangat menghormati perempuan. Sangat menghormati perempuan dan semua hak-hak perempuan. Maka perempuan itu bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak pakai dipaksa-paksa, demikian juga dengan laki-laki. Maka orang-orang yang membahas selama ini tentang ta'aruf itu adalah mungkin kurang tepat karena mereka mikir perempuan kayak nggak punya hak, kayak apa ya, dijodohin paksa gitu maksudnya. Nah padahal perempuan punya hak banget. Jadi kalau misalnya lu misalnya ta'aruf ya, lu misalnya dibilang sama orang tuanya, aku mau Raymond nikah sama anakku misalnya. Hari ini juga lu sudah harus siap. Jadi memang benar-benar siap untuk nikah. Boleh apa? Bahkan contoh ya, dulu Ummu Alila pernah masakin aku. Oke. Gimana? Ada mamanya nggak? Gak ada. Hei, Kenapa dia yang jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu lihat nggak ada yang berubah di sini? Ya apa? Lu taruh gue di sini. Iya kan kita hari ini mau apa bahas apa? Lu kenapa lu sopan banget sekarang? Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Dia naruh aku di sini, tahu nggak kenapa? Biasanya dia duduk di sini. Oh gitu. Dia bilang untuk hari ini dia mau untuk menjadi akhi-akhi dia. Dia naruh aku di tengah-tengah supaya jadi menjaga hijab. batasan ya. Menjaga batasan. Iya, harus ada. Itu loh. Akhi itu artinya saudara laki-laki. Iya, Kalau saudara ukti. perempuan ukhti. Oh, yang ukti. Iya. Iya. Dan Kamu ukti berarti? Iya, ukhti Feren. Aku tadi dengar aki-aki. itu Aki beda lagi. Iya, Jadi di sini kita kedatangan mantan JKT, bukan mantan ya, apa namanya? mantan member aja. Mantan ex-member JKT48 dan ada calon ada Nabila. member JKT48 Sama calon JKT 49. dan ada trans JKT apa? Transjakarta. Oh iya boleh Trans. Gue bisa jadi itu. Iya. JKT kenapa isinya nggak 48 orang? Karena itu kayak brand aja sih Kak Iya. sebenarnya. Kalau Sama aku di 84. Lahir 84. Oh ya? Iya. Berarti umur berapa? 41. Jadi hitungin Kak. Kenapa JKT48 kalau nyanyi kayak demonstrasi? Dulu malah lebih banyak banget Ustadz, kayak 200 orang kayaknya kita se-stage deh. Kalau di Oh, Jepang kan ada AKB48, ada Iya. NMB48, ada HKT48. Jadi kayak nama-nama di Jepang itu kayak misalnya Bandung BDG48 itu jadi satu. Oke. Jadi kayak lebih dari 500 kayaknya. Enggak, lebih dari 200 lah. Itu nyanyi atau mau demonstrasi tuh ya? Tapi ya, berarti 48 itu bukan 48 personil kan, selalu lebih. Iya, betul. Kayak brand aja sebenarnya. Lebih itu 200 Kayak orang nama. itu. Lebih dari itu sih Kak. Wow. JKT48 aja tuh dulu kayak banyak banget. Apalagi sama AKB48 yang udah senior banget. Oke. Apalagi Ada yang batasan member waktu nggak sih untuk jadi member JKT gitu? Batasan sebenarnya enggak sih Ustadz. Jadi tergantung kita aja mau sampai kapan. Oke. Di grup itu. Oh berarti Feren masih bisa. Feren masih bisa, Fer? Masih Mau? bisa. Tapi dia masuknya waktu SD. Oh, batasan usianya ada juga Ustadz. Ada. Jadi kayak 12 tahun misalnya sampai 20 misalnya. Tapi dulu aku paling kecil. Oke. SD, yang lainnya Umur udah berapa? kuliah SMA. 11. 11 tahun mau 12. Jadi kamu sama anak-anak kuliah waktu itu? Ada yang SMP, ada yang SMA kuliah. Wow. Tuh. Gimana Laki-laki tertariknya, bisa Fer? masuk nggak Kamu udah lulus UNAS nggak waktu itu masuk? Lulus Lagi UNAS? mau ujian. Lagi mau ujian. Iya. Kok boleh tante? Karena pas sebelum masuk JKT48, ini aku luruskan Ustadz sebelum nanti menjadi aku dulu sebelum masuk JKT emang udah sering masuk ke dunia entertain, jadi Oke. model pas balita, terus kayak Model pas balita. Iya, jadi emang aku kayak mungkin lucu banget kali ya dulu ya Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi dijadiin model balita, terus pas SMP enggak pas SD sebelum masuk JKT jadi bintang iklan, Oke. model. Jadi pas masuk JKT48, aku nggak tahu JKT apa Ustadz. Oke. Awalnya taunya dikirain casting iklan. Oh, gitu. Nggak taunya untuk jadi Penyanyi. idol idol di Idol sebuah idol group Oke. gitu. Oh bahkan waktu itu daftar nggak tahu itu idol group? Aku casting aja Kak, jadi kayak casting nyanyi, terus bisa acting atau enggak kayak nari gitu. Terus ada tulisannya JKT48 is, idol group from AKB48 bla 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 gitu. Iya. Feren juga lagi casting film-film sekarang. Dia lagi Apa ini? coba-coba. Apa Iya, dia azab modal. kubur? jadi hidayah sih Kan dia Fer. kan sukanya hidayah. Iya, dia penggila penonton hidayah kan, dulu kan. Apalagi yang masuk Masih Molen ada. itu kan. Yang di Indosiar ya? Ya, masih ada nggak sih? Nggak tahu. Nah, siapa tahu lu bisa ngehidupin lagi. Itu kan Iya. lagi casting-casting. Terus aku jadi sekarang, ustazahnya gitu ya. Menarik kan, Fer. Lo tau Iya. gak, Fer? Dulu gue sempat jadi model juga pas kecil. Lu model. Dipaksa mama waktu itu. Mama waktu itu iklan apa Waterboom ya? Lu Iya. jadi apa? Terus waktu itu dibayarnya cuma pas gua kecil, pas gua umur Itu berapa ya kayaknya mah itu? bukan model deh kayaknya. Umur berapa ya waktu itu mah? Volunteer itu. Pas kecil kan, pas umur 10.
Iya, gue dari kecil ternyata ada bakatnya. Tapi waktu itu paksaan orang tua. Iya, cuma untuk jadi volunteer ya. Jadi volunteer. Yang kalau antum di FTV bagian yang kecebur gitu ya. Iya benar, banyak kecebur. Gue gak tahu sekarang Emang masih ada kelihatan atau enggak. mukanya waktu kamu difoto? Kelihatan. Lumayan Tapi waktu ya. itu gue lebih imut, sekarang amit-amit. Iya. Nah, dia kan jadi iklan waterboom kan. Setelah itu waterboomnya tutup. Oh yang gitu terus satu. Gitu. Ini udah mulai kemana-mana ya. Hari ini Iya. kan kita mau bahas konsep ta'aruf nih. Oh, langsung ya konsep Gue langsung ta'aruf aja ya. nih. Soalnya gue, berapa banyak yang WA minta Banyak. banyak, terus gue bingung kan. Dari Iya. dulu tuh gak ngerti konsep ta'aruf kan. Iya, Ini kan modern civilization. Oke. Dan waktu itu gue sampai konsul ke psikolog yang proper tuh untuk sampai pernikahan yang jangka panjang tuh kayak gimana. Oke. Banyak tuh teori-teorinya. Jadi lu harus coba ini dulu, lu harus compatibility, chemistry dan lain-lain. Tapi kan kalau ta'aruf itu kayak langsung CV, ngobrol, beres. Oke, itu yang lu tahu ya. Yang Nanti gua gue tahu. jelasin. Dan itu. ada juga yang bilang kayak nggak boleh komunikasi, jadi kayak harus lewat perantara. Tapi ada juga yang bilang boleh kok, asal nggak ada yang flirting gitu, yang kayak genit-genit gitu, Ustaz. Oke, Kayak nanya visi misi kamu apa, membangun pernikahan karena Allah atau apa gitu gitu. Kayak Nah itu interview gimana kerja. Ustaz? Iya. Sekarang Oke. tuh stigmanya kayak interview kerja. Lu ngerti ta'aruf gak? Tahu. Apa? Ya, lu paham Coba apa jelasin. Coba Kak, aku juga penasaran nih, coba Kak. Ta'aruf itu pokoknya nggak pacaran langsung nikah. Iya kan? Iya sih benar. Kalian nggak misalnya nggak ngadain anniversary gitu-gitu kan? Anniversary. Itu beda. Kita nggak Ya, kita ngadain maksudnya anniversary. pacarin. Oh, jangan happy Ini kita anniv. bicara taruh atau Iya. anniversary Oh, nih? maksudnya kan nggak pacaran kan? Nggak ngasih pacaran. bunga, nggak ngasih apa? Kasih Ada dinner. ada Boleh nggak sih Ustaz, Boleh. tapi sama keluarga gitu ya? Iya. Ustaz? Nyeprise ulang tahun boleh? apa? Nyeprise ulang tahun. Surprise. 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 Boleh. Nonton film bareng? Nonton film bareng? Sama keluarga boleh sih Boleh. Kak. Nggak boleh berduaan gitu maksudnya. Iya. Karena kan kayak taruh itu sebenarnya pengenalan gak sih Ustaz? Pengenalan. Tapi dengan cara yang lebih baik, bukan pacaran. Ini sudah belajar. Jadi, ini. Udah belajar tapi tetap aja Ustaz kayak kok red flag. Jadi kalau misalnya pergi-pergi itu harus sama sekeluarga besar. Enggak sih. Nanti kita jelasin satu persatu ya. Ada mahram nih Kak, kayak gini Kakak boleh nemenin aku gitu. Iya. Yang penting ada mahram. Feren mau ada. taruh Feren. Kayaknya kalau Feren mau taruh banyak nih yang mau nih. Nah. Nanti ngubunginya ke Kayaknya Mama Kak Ayana kalah deh Mama pakai Raymond. hijab. Iya betul. heeh. Aku merasa taruh serem sih. Kenapa serem? Gimana bayangannya Feren gimana? Saya kan nggak pacaran nih, terus tiba-tiba langsung nikah. Oke. Terus itu aku merasa ta'aruf itu kayak dipaksa ya, orang tuanya maksa. Ya, ayo Oh, nikah. kayak Siti Nurbaya gitu ya? Iya, terus bagiin CV-nya ke orang-orang. Oke. Dulu aku berpikir yang sama Ustaz pas belum pakai hijab. Pas udah pakai hijab ternyata aku baru nyadarin ternyata bagus banget kalau dalam Islam tuh gak boleh pacaran. Aku jadi paham gitu. Luar biasa. Gue masih Lu mau belum. pacaran Gue nggak? sabar. Gue tau gue bakal di cancel ini. Langsung digedes sama Ustaz. Kayak ini loh, soalnya gini, gue growing up Iya. di umur 20, late 20s lah. Gue ngomong Oke. sama semua orang sukses di Indonesia yang Oke. triliunan. Mereka bilang Iya. kayak gini, keputusan paling penting di hidup lo adalah istri lo. Asik. Either dia yang bakal bikin lo hancur, apa dia yang bikin lo sukses. Gue juga jadi takut. Aku sepakat. Nah, gue jadi takut. Heeh. Jadi sekarang tuh lebih hati-hati banget. Mau approach siapapun, kayak gue harus tahu dulu nih. Iya. Gue harus bener-bener tes semuanya. Iya. Lagi bagus, lagi jelek, lagi apa. Tapi kan itu kan konsep modern pacaran Betul. kan. Nah sedangkan ta'aruf tidak memperbolehkan itu. Pacaran. Nah itu makanya gue sempat Oke. nge-challenge. Lu aja takut apalagi cewek lu. Itu Iya apalagi kan makanya. aku pasti pengennya punya suami bisa ngebimbing gitu loh. Betul. Takut salah langkahnya. Iya, karena aku pernah bilang bagi cewek khususnya ya. Kalau bagi cowok sih masih enak karena lu nggak kehilangan apapun sih practically. Bener. Tapi bagi cewek sebenarnya adalah aku pernah bilang sampai kayak gini, walaupun diprotes orang ya. Aku bilang gini, salah nikah itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Aku pernah denger itu Ustaz. Iya betul. Jadi aku kayak santai aja gak nikah-nikah. Jangan santai juga Iya, deh. iya sih. Kayaknya gini, kan ada hadis begini, an-nikahu sunnati. Artinya adalah nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Nah kayaknya Nabila bacanya salah. Jadi an-nikahu santai. Sunnah jadi santai. Gak santai juga tapi kayak takut, tapi ngerti Iya gak sih Ustaz, sih. pengen coba tapi takut gitu. Oke, kalau gitu aku jelasin dulu ya. Feren takut gak? Kan aku nggak Islam. Iya. Kita bukan ngomongin ta'aruf nih. Kalau Kristen mah pacaran dulu, say. Nah, oke, sekarang kita bahas nih ya. Feren pernah pacaran nggak? Pernah. Nabila pernah pacaran? Pernah. Lu pasti pernah kan? Nah, Heeh. Berkali-kali. Berkali-kali. Udah Ya. cerita ya? Heeh. ya. Heeh. Aku pacaran cuma sekali. Oh. 4 tahun. Aku lama juga ya pacarannya. Lama. Gue paling lamanya 1,5 tahun. Aku laki-laki bucin sebenarnya. Sama yang ini atau sama sebelumnya? Sama yang sebelumnya lah. Kalau sama Umar kayaknya gak mungkin pacaran. Ini biar langsung tahu di awal karena Ustadz Felix nih Spill. Ya, ini baru Dia pertama kali ya. ta'aruf kan? Lu Tosong Hekyo.
Bukan dia lah. Ya, Ustaz. Tapi Ustaz tuh ta'aruf kan yang ini kan? Kalau sama istriku yang sekarang aku ta'aruf. Ya. Kenapa Tapi sama putus, Ustaz? kenapa putus? Karena aku masuk Islam. Oh, Ya, begitu Really? aku masuk Bisa? Islam, aku putusin. gimana? Ya. Ketika aku masuk Islam, aku putusin pacarku. Ustaz nggak bisa ngajak gitu. Dia sudah muslim masalahnya. Jadi aku nggak ngajak lagi. Oh bener. Dia udah muslim tapi Ustaz putusin. Iya. Karena nggak Itu boleh dia tuh. pacaran. Karena nggak boleh pacaran. Pacaran itu tuh haram berarti di Nah, berarti kita bahas satu-satu dulu ya. Kan kita bahas supaya sistematis nih. Jadi Ustaz putusin mantannya Ustaz karena haram. Karena nggak boleh di dalam Islam. Bukan dianya yang haram ya. Parah nih. Mungkin kalau misalnya beliau langsung punya visi misi menikah juga langsung Ya. mau aja ya Ustaz ya. Tentu. Cuman pas aku ngomong sama bapakku aja nggak percaya sama aku. Aku bilang sama bapakku kan, aku mau nikah 17 tahun tuh. Tahu nggak bapakku bilang apa? Pakai bahasa Palembang, kanjinian kau. Apa tuh ya Ustaz? Mesum banget lu. Gitu kan ya. Jadi yang kebayang tuh aku udah mesum gitu maksudnya. Cuma pengen. Ya, akhirnya aku pikir gini ya, kalau aku belum bisa yakinin bapakku sendiri, apalagi ngeyakinin bapaknya orang lain kan. Akhirnya aku berproses. 4 tahun kemudian aku baru nikah. Gitu sama Ummu Ali lah. Nanti boleh Ustaz dikasih tahu tipsnya gimana. Oke, pas tentu Jadi saja. 4 tahun Itu, ta'aruf. 4 tahun aku pacaran. 4 tahun aku pacaran, aku ta'aruf 1 tahun. Nah, kan 4 tahun pacaran, putus karena haram, Iya. terus pacaran lagi, terus ta'aruf. Bukan pacaran lagi. Terus aku nggak pacaran. Terus nggak pacaran, terus ta'aruf. Terus ta'aruf. Nah, tapi aku mau bahas pacaran dulu nih. Berapa kali Fardun putus? 2. 2 kali. Lu berapa kali putus? Jujur Nggak lu. mau sebut on Yang cam. nggak diakui dan Jujur yang lu. diakui. Berapa kali? banyak. Banyak. Oke. Aku cuma sekali. Nabila berapa kali putus? Kira-kira aja. Ya, Ustaz lupa. Ya, Lupa 3 ya. atau 4 ya. Oh, 3 atau 4 kali putus. Berarti ada sesuatu yang uncommon di sini. Ternyata datanya adalah kebanyakan orang pacaran itu tidak menikah dengan orang yang dipacarinya. Itu yang pertama tuh. Oh, kena apa? Banyak orang-orang yang pacaran, dia belum tentu nikah dengan orang yang dipacarinya. Oh, itu setuju, benar. Ustaz. Selama Sepakat ya? apapun itu ya. Selama apapun itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu sederhana. Aktivitas lu ngapain pas pacaran? Baca buku. Bohong banget. Main game. Ngapain pas pacaran? Kenapa lu ketawa kayak gitu? Aktivitas lu ngapain? Oke. Ke gereja. Ini Masya Allah banget sih kegaja banget gitu ya ceritanya. Kok Masya Allah. Aku cerita aku aja ya. Di zamanku aku nggak tahu pacaran itu apa. Yang aku tahu adalah laki-laki yang nggak pacaran itu nggak keren. Maka aku mulailah untuk cari pacar pada saat itu. Dan memang betul di resminya di gereja. Kita bawa pacar kita ke gereja, lalu kemudian seolah-olah kita udah jadian, yang lain nggak boleh ganggu lagi ya, karena itu jadi punyaku, kira-kira gitu. Kita pergi nonton, kita pergi apa dan segala macam. Di satu titik itu aku benar-benar nggak ngerti kenapa aku pacaran. Tapi cowok cepat belajar. Ketika cowok cepat belajar, cowok itu punya nafsu. Dan itu normal. Maka aku jadi ngerti bahwa ketika aku sudah pacaran, aku menginginkan lebih daripada sekedar cuma pegangan tangan. Paham sampai di sini? Pada waktu itu aku sangat-sangat polos sekali. Zaman dulu Nabila kalau percaya nggak percaya, lu percaya nggak percaya. Zaman dulu aku nggak tahu kenapa orang bisa punya anak. Oh iya? Karena pada saat itu aku nonton sinetron atau nonton film, itu ketika mereka mau ciuman deket-deket, skip langsung hitam. Setelah itu hamil. Bener kebanyakan orang Setelah itu di Indo hamil. kayak gitu. Pikir gua apa? Oh, ciuman tuh yang bikin hamil. Aku pertama kali bilang sama pacarku, pokoknya kita boleh ngapain aja, asal jangan ciuman. Karena aku nggak mau kamu hamil. Karena polos banget kan ya. Bahkan aku nggak ngerti hubungan antar laki-laki perempuan, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi karena cowok cepat belajar, aku jadi ngerti bahwa aku capable banyak hal. Nah artinya kalau pacaran, kalau misalnya contoh pacaran kalau udah bertahun-tahun, aku yakin pacarannya pasti bukan cuma pegangan tangan doang. Pertanyaan itu sederhana. Kalau kejadian sesuatu yang rugi siapa, cowok atau cewek? Cewek. Maka disitulah titik itu pacaran tuh menjadi sangat-sangat tidak reliable untuk cari pasangan. Karena pacaran tidak didesain untuk cari pasangan. Contoh ya, coba kita lihat. Data di Jepang menunjukkan begini. Satu cowok sebelum dia menikah, dia berhubungan badan dengan 7 perempuan sebelumnya. Jadi dia sudah berhubungan 7 perempuan, baru kemudian dia nikah. Sedangkan kemudian cewek itu 5 laki-laki yang berbeda sebelum dia nikah. Paham nggak maksudnya? Jadi dia udah nyicipin 5 laki-laki, yang laki-laki menyicipi 7 perempuan. Artinya kalau kita lihat itu, ini menjadi problem ke depan. Karena kenapa? Pertanyaan sederhana. Nabila apa yang paling dikhawatirkan pas sudah nikah? Yang paling dikhawatirkan apa ya? Dari cowoknya. Dapatnya mau kondo. Misalnya Aku apa? takutnya sih dapat cowok yang kasar sih Ustadz. Kasar. Main tangan, Nyakitin, yang main physical tangan. attack. Selain itu apa lagi? selingkuh. Bagus. Karena kenyataan yang kita lihat begitu kan ya. Yes. Pertanyaan itu sederhana. Kalau cowok pacaran sama cowok selingkuh, sama atau beda? Peran.
Maksudnya sama atau enggak orang? Nah, cowok selingkuh sama cowok pacaran sama nggak? Ah, cowok selingkuh sama orang? Beda sih. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya yang satu pacaran, yang satu selingkuh. Nah, gue kasih tau, lihat ya. gitu. Coba kita lihat ya. Cowok selingkuh sama cowok pacaran itu sama. Satu, sama-sama nggak punya komitmen. Ya kan ya. Jadi orang pacaran kan dia kan nggak punya komitmen tuh. Orang-orang selingkuh juga nggak punya komitmen. Paham kan ya maksudnya kan ya? Artinya mereka sama-sama terus kemudian berhubungan dengan orang yang lain tanpa ada ikatan. Sama kan ya? Orang pacaran nggak ada ikatan. Ditanya kapan nikah? Maybe yes, maybe no. Atau Mei tahun kapan gitu kan ya? Orang-orang yang selingkuh juga sama. Mereka juga nggak ada komitmen. Tapi kan kalau kayak gini itu teknikalitas. Betul. Menurut gua. Kalau nikah kan memang udah ada formal dokumennya, Betul. teknisnya gitu-gitu. Kalau pacaran itu kan lebih kayak koneksi mungkin psikologis ya. Iya, betul. Kayak secara mental, secara betul. perasaan dan lain-lain. Kalau orang pacaran di modern civilization ya mereka ngerasa ada komitmen, itu komitmennya, komitmen verbal terhadap bersama. Betul. Gitu loh. Ini sebagai kayak trial run-nya sebelum mereka ya udah komitmen on paper gitu. Betul. Karena pas udah on paper itu udah harta lah, udah itulah udah semua kan gitu. Jadi menurut gue sih beda sih. Kalau mungkin di modern civilization ya pacaran tuh ya basically ada komitmennya tapi ya verbal. Orang selingkuh juga ada komitmen. Bener. Kalau enggak mereka maksudku itu. Jadi komitmennya yang selingkuh sama komitmennya pacaran itu sama. Cuma ke orang yang berbeda. Cuma mungkin baik konsep itu beda. Karena kalau selingkuh kan artinya kita deviasi nih. Betul. Bilangnya komitmen sama sini tapi ternyata ke yang lain. Kalau pacaran kan sama-sama komit yang ini sama-sama komit yang ini. Gitu. Ya, artinya begini maksudku. Contoh gini ya. Ketika kita pacaran misalnya ya. Pacaran ini kan tidak ada komitmen sampai kayak nikah kan ya. Benar. Nah, selingkuh juga sampai di titik itu. Benar. Artinya yang aku mau katakan adalah kalau ada orang yang sudah pacaran, kita lagi ngelatih dia untuk selingkuh sebenarnya. Karena ketika dia pacaran nih, nggak ada kemudian izin dari bapaknya, nggak ada kemudian sebuah janji yang jelas atau on paper dan segala macam, dia kan bisa berbuat begitu dengan cewek yang lain setelah kita nikah. Karena dia bisa berbuat seperti itu pada kita juga pas kita pacaran. Paham maksudnya? Berarti gini Ustaz, ketika ada orang yang nikah dengan komitmen kepada Allah kan, ketika ijab qabul. Betul. Dia sampai bisa selingkuh, berarti awal nikahnya nggak didasarkan dengan hal yang baik awalnya. Benar. Berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelum dia nikah. Itu sudah dia latihan sebenarnya. Jadi dia udah terbiasa untuk berbuat sesuatu tanpa ada konsekuensi. Atau dia nggak ngitung konsekuensinya. Nah berarti kita nggak boleh rely on human. Karena gini problemnya. Kalau pacaran itu adalah benar menjadi sebuah jalan untuk mengenal pasangan, harusnya kan tidak ada perceraian harusnya. Tapi negara-negara yang paling bebas justru negara-negara yang paling tinggi tingkat perceraiannya. Benar nggak? Emang orang yang ta'aruf ada jaminan nggak mungkin cerai? Nggak ada. Nanti kita lihat bedanya. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Orang yang nikah, ternyata dia cuma satu tuh problematikanya. Cuma satu tuh yang dia anggap sebagai satu ikatan atau komitmen tadi. Itu adalah dia janji mau nikah. Sama seperti orang-orang diselingkuh itu, orang yang berselingkuh, dia janji mau nikahin ini. Tapi kan kamu sudah punya istri. Nantilah kita atur. Jadi mereka nggak pikir panjang tuh. Yang penting kenikmatan di depan, nanti di belakang urusan nanti. Nah maka kalau ada orang pacaran nih, dia akan lebih mudah untuk selingkuh daripada orang yang kemudian dia nggak pacaran. Berarti kita harus tahu dulu nilai yang diambil nih. Berarti yang kita dapat apa? Satu adalah kalau orang pacaran itu dia lebih mudah untuk selingkuh ke depan karena aktivitasnya sama antara pacaran dan selingkuh. Yang pertama. Yang kedua, pacaran tidak membuat orang jadi kenal orang. Berapa banyak kita kemudian lihat orang pacaran, terus kemudian ketika dia sudah nikah, apa kata dia? Tapi ini kita jujur banyak challenge ya. Gak apa-apa, bagus. Karena gue takut jujur. Iya, betul. Takut nikah. Sampai sekarang takut nikah. Takut salah pilih. Betul. Makanya gue tuh tipe yang kayak harus bener-bener kalau bisa psikoanalisis mantan calon istri gue psikoanalisis. Betul. Gue bikin analisanya dan lain-lain. Karena semuanya harus share dulu nih sebelum gue nikah nih. Karena gue gak mau nikah habis itu gue cerai gitu. Nah kita belum bahas ta'arufnya. Kita baru bahas tentang bahwa pacaran tidak works untuk mendapatkan atau mengenal orang. Sebenarnya kalau secara statistik itu benar. Orang-orang yang bebas atau yang pacaran habis itu most likely bisa cerai. Karena mereka udah diajari sama menjalankan suatu hubungan tanpa komitmen yang keras. Gue ngerti. Tapi di satu sisi itu kan apa proses yang salah, apa orangnya yang salah gitu. Kalau misalnya gue pacaran, tapi dengan intensi memang gue bener-bener mau make sure dan berkomit gitu misalnya. Walaupun iya ada celah dosa dan lain-lain gitu. Bagus tuh. Anggap berarti bukan pacaran yang salah, tapi orang yang menjalankan pacaran yang salah dong. Nah, lebih kepada gini, bukan pacaran berarti yang kita jadiin berarti berkenalan yang tidak salah.
Berkenalan. Sepakat ya? Berarti kan ini kan gini, pacaran ini kalau dalam terms Indonesia adalah berkenalan supaya kita nggak salah pilih pasangan kan ya. Berarti berkenalan yang penting kan, bukan pacarannya kan ya. Nah, karena pacaran ada banyak aktivitas-aktivitas yang pasti nanti akan ke sana. Contoh begini ya. Kalau kita bicara tentang laki-laki yang normal, pasti laki-laki pengen lebih dong. Maka aku bilang kalau ada orang 3 tahun udah pacaran misalnya, masih pegangan tangan, aku bilang coba cek itu laki-laki normal atau enggak. Karena kalau normal pacarannya ibaratnya didasari nafsu gitu Ustaz ya. Kalau laki-laki normal pasti begitu. Karena contoh kayak gini ya. Contoh misalnya kayak gini. Orang sudah nikah ya. Wajar nggak kalau dia nafsu? Sama istrinya boleh nggak? Boleh. Karena ada cewek di situ dan laki-laki normal ketika dia ngelihat cewek pasti ada terangsangnya kan gitu kan ya. Maka ketika dia kemudian pacaran, itu menutup kemungkinan nggak itu terjadi? Ya, sangat ngerti. tidak harusnya sih. Gitu kan ya. Nah artinya justru tujuan kenalan ini menjadi kontraproduktif dengan pacaran ini, karena pasti terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Ngerti. Makanya kalau ada orang bilang enggak aku bisa jaga, aku bilang I don't think so. Karena terlalu banyak ruang-ruang itu yang memungkinkan itu terjadi gitu maksudnya. Ngerti. Nah berarti pacaran tidak menghantarkan kepada tujuannya. Nah sekarang aku mau kasih alternatif nih. Oke. Gimana kalau kita bisa kenalan, tapi kita bisa meminimalisir seluruh efek-efek yang jahat yang lu bilang tadi. Oke. Contoh misalnya. Benar-benar boleh aku potong nggak? Oke. Ya, berarti pacaran untuk berkenalan. Kalau definisinya untuk berkenalan biar nggak salah pilih itu oke sebenarnya. Itu oke. Tapi karena pacaran sekarang di Indonesia pada umumnya adalah untuk Iya. misalnya. Hampir semua. Kenapa ketawa sih? Itu normal sih. Iya, oke, anggap gitu kan. Itu yang salah karena jadi suatu proses membuat banyak celah untuk berdosa yang ujung-ujungnya tidak menyampaikan ketujuan. Betul. Gitu, kan? Maka kita perlu konsep lain daripada pacaran dalam tanda Berarti kutip. harusnya bukan pacaran. Tapi yang haram itu bukan pacaran harusnya kalau secara teknis ya. Bener. Yang haram itu Aktivitasnya. celah untuk membuat aktivitas berdosa. Betul. Tapi kalau berkenalan untuk memastikan bahwa dia bakal jadi pasangan yang tepat itu nggak salah. Itu nggak. Itulah Itu haram. namanya ta'aruf. Tapi dulu Ustaz waktu aku pacaran juga, aku tuh seringnya ngajak mama bareng bertiga. Oh itu Kadang udah sama- konsep ta'aruf berarti. Tapi aku ngertinya ya udah pacarannya ngajak keluarga aja. Berarti itu bukan Tapi pacaran tuh. setelah pas aku, jadi kan pacaran sebenarnya cuma kata aja Betul. kan, ya kan? Bisa kita bilang pacaran minus aktivitas-aktivitas yang haram itu sama dengan ta'aruf. Aku baru tahu itu pas aku udah pakai hijab sih Ustaz. Tapi katanya nggak boleh nonton Netflix. Lu pasti dapat dari TikTok lu ya. Lu pasti dapat dari TikTok lu ya. Nggak boleh nonton bioskop dan lain-lain. Kayak berduaan gitu maksudnya. Nah, kan? jadi kita lihat dulu Boleh nih. tapi ajak mama. Ya udah kalau nonton bioskopnya beda tempat duduk, Nah, ada lu misalnya, terus calon lu dan ada mama di sini. harus ada mama di tengah-tengah. Ya, Ya, nggak mau di mama tengah-tengah mau juga temen sih. intinya kayak nggak Wah, boleh harus di gitu tengah-tengah, apa. pokoknya nggak boleh Iya. Ya, nempel menurut gini lu kan. kenapa ada Ustadz Felix di antara kita? Oh, gitu. Oh, gitu. Bercanda. Oh, gitu. Ya. Oke, langsung. Gue dari tadi gitu. cuma nyari angle biar bisa clippingnya viral aja. Padahal gue kan cuma bercanda doang. Iya. Oke, Tante. Bercanda guys, bercanda. Gua Tante sama Umar dari Lila dulu juga Nabila. bercanda. Bercanda. Iya. Di balik bercanda ada Tolong. keseriusan yang mendalam. Diterusin malah. Keseriusannya siapa? Udah gua sapu. Kan ada dua lo soalnya nih. Tante Berarti lu dari bilang dulu Nabila nih. sama Tante Remang boleh diskusi dulu. Tante Di Nabila sama ruang belakang. Bercanda. Iya. Bohong guys. Tolong ya. Jadi gini ya. Matanya berbohong. Berarti kita harus definisikan dulu yang haram apa. Ya. Ya kan ya. Berarti kan kalau pacaran sebenarnya nggak ada masalah kan ya. Asal kemudian nggak ada aktivitas-aktivitas yang haram. Makanya kalau aku lebih suka menggunakan kata pacarannya diganti dengan ta'aruf. Nah sebegitu. Nah tapi kita bahas dulu ya. Berarti benar kata lu sebenarnya. Jadi kalau aktivitas-aktivitasnya nggak ada yang haram, sebenarnya itulah yang namanya ta'aruf. Nah kalau gitu yang haram tuh apa? Jadi gini. Nah ini perlu aku jelasin dulu dasar daripada Islam. Islam sangat menghormati perempuan. Sangat menghormati perempuan dan semua hak-hak perempuan. Maka perempuan itu bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak pakai dipaksa-paksa, demikian juga dengan laki-laki. Maka orang-orang yang bahas selama ini tentang ta'aruf itu adalah mungkin kurang tepat karena mereka mikir perempuan kayak nggak punya hak, kayak apa ya, Nggak punya dijodohin pilihan. paksa gitu maksudnya. Nggak dijodohin aja. Nah padahal perempuan punya hak banget. Dan salah satu hak perempuan adalah dia tidak dirusak sebelum waktunya. Artinya dia masih punya, jadi gini, kalau kembang itu sudah dipetik, dia pasti nanti akan mati. Kembang itu kan pasti kan akan menarik kan ya. Nah maka dia harus diposisikan tetap jadi kembang. Nah gimana caranya? Berarti ta'aruf itu melindungi itu sebenarnya. Melindungi kehormatannya perempuan. Sehingga ketika nanti perempuan itu nanti, ketika dia pun nggak jadi ta'aruf, ketika ketemu dengan orang yang misalnya dia pernah ta'aruf, dia biasa-biasa aja. Tapi kalau orang sudah pacaran nih ya, misalnya contoh ya, ada orang sudah pacaran, terus kemudian dia sudah pernah ngapain lah 3 tahun pacaran lah. Dia nikahnya sama orang lain nih. Dia sama suaminya pas lagi makan, ada mantannya ini. Kira-kira gimana nih? Kan nggak enak kan? Bisa jadi mantannya bilang, itu mah bekas aku.
Paham gak sih? Itu common loh di kalangan para cowok. Oh ya? Common banget. Jadi cowok-cowok tuh kalau seterongkongan nih, terus kemudian dia ngelihat ada ini misalnya, itu dulu bekas aku loh. Itu dulu sudah pernah sama aku loh, ngerti nggak sih? Itu jadi kayak medali bagi cowok, gitu maksudnya. Nah, sehingga ketika itu terjadi pada cewek yang taruh, itu nggak terjadi seperti itu gitu maksudnya. Jadi kita nggak ada beban masa lalu gitu maksudnya untuk kemudian ketika kita nanti mau nikah dengan orang lain walaupun taruh kita gagal. Nah, jadi taruh itu apa? Sebenarnya aktivitas-aktivitas yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Kholwat. Apa tuh kholwat? Kholwat tuh berdua-duaan. Nah, kholwat tuh nggak boleh. Jadi berdua-duaan karena pasti yang ketiganya kata Rasulullah adalah syaitan. Nah itu kalau bagi cowok normal ya, bagi cowok normal enggak sih sebenarnya. Kalau enggak normal ya dia berdua-duaan ya pasti enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia cowok normal, maka ketiganya antara laki-laki dan perempuan ketiganya ada syaitan. Pantesan kalau orang pacaran kayak bisa melakukan hal yang itu ya Ustadz. Nah kalau orang pacaran aku mau nanya Nabila, nyarinya tempat sepi atau tempat ramai? Ya pasti tempat yang sepi, tempat ya kan sepi. Karena pengennya mesra-mesraan pasti kayak gitu. Iya, paham. Nah dan tempat yang gelap atau tempat yang terang? Kalau siang hari ya terang. Ya. Lu tahu nggak kenapa orang pacaran pergi ke movie? Mau nonton. Mau nonton. Selain itu, Ustadz nggak mungkin ngapa-ngapain, kan ada CCTV juga. wah, terlalu polos dia. Iya, Lu tinggal di mana sih? Emang di X61 itu banyak orang aneh-aneh. Loh. Belum lihat. Serius atau bercanda? JKT pernah dapat ini kan apa yang lu berita itu di movie ya di di Oh movie yang atau aku tahu itu yang viral Iya itu di bioskop ya, di panggung. di panggung tuh, bahkan di panggung aja bisa kayak gitu. Nah, itu kan nggak normal kan Ustadz. Tapi I mean kalau misalnya di bioskop itu masa orang berani melakukan? Oh nggak sampai melakukan sih, tapi ya nanti Maksudnya diajarin kayak- sama Mama Re. Ya. Gimana? Tapi Ustadz, aku mau nanya sih, kalau misalnya Arif itu kan ada yang bilang kayak kita nggak boleh ngeliat orangnya dulu nih, jadi kirim CV dulu. Hah, serius? Oh. Nah ini aku mau nanya Kak, apakah baiknya begitu atau kayak boleh nggak kita kenal orangnya dulu nih, Iya. tahu, tapi Oke. takutnya khawatirnya ada rasa dulu yang muncul. Nah itu gimana? Bagus. Ustadz? Yang penting kan nggak boleh kholwat kan ya? Ya. Kalau ngelihat kan nggak Kholwat kholwat itu kan? berdua-duaan. Kholwat berdua-duaan. Nah contoh gini, suatu waktu ada orang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah aku mau menikah dengan perempuan ini. Rasul katakan begini, kamu udah ngeliat belum? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Rasul, lihat dulu sampai hatimu cenderung pada dia. Berarti boleh Ustadz? Boleh. Oh. Lihat asli. Lihat asli. Nggak Jadi dikasih CV doang. jadi Rasul tuh justru nyuruh kita lihat supaya hati kita cenderung, karena fisik itu membuat laki-laki cenderung. Jadi kalau misalnya kasusnya Nabila sama Raymond gini, Kenapa jadi kasus ya? Kenapa? Ini kan baru ketemu, belum kasus. Iya, orang kalau Nabila harus lihat-lihatan terus gitu. Bukan lihat-lihatan terus. Maksudnya kayak ngelihat nih, sosoknya begini ya. Kan ada juga kasusnya yang kayak ngirim CV nih. Soalnya gini. Tapi nggak ngelihat gitu. Dia nggak tahu, soalnya kan dikira Ta'aruf. Gini, gue pas buka Twitter Iya. emang ada yang bilang Ta'aruf yang zaman sekarang itu Iya. kayak disalahgunakan sama orang. Iya sih, ada banyak penyalahgunaan. Banyak kayak mengatasnamakan Ta'aruf tapi intinya disistemin biar bisa diduitin, biar Iya, apa gitu, kirim-kirim CV dan lain-lain gitu. Iya, Nggak banyak yang- hanya itu, yang bahaya adalah sebenarnya dia kayak apa, pengen cuma untuk memuaskan syahwatnya aja, tapi nggak ada keinginan nikahnya. Jadi sebenarnya boleh. Jadi harus lihat dulu justru. Nah lihatnya ini Feren, dia boleh ngelihat terang-terangan, juga boleh lihat sembunyi-sembunyi. Tapi biasanya Sembunyi-sembunyi itu gimana tuh? Iya, Kalau bukan pakai- ngintip ya, Pakai bukan. cadar kayak gitu kitanya harus pakai cadar. jadi misalnya contoh ketika misalnya Raymond misalnya lagi ada di panggung, ada perempuan yang mau sama Raymond misalnya, maka dia bisa aja datang ke acara itu untuk ngeliat Raymond. Atau ketika Raymond lagi di masjid, sembunyi dia maksudnya. ngeliatin Stalking. seperti apa. Ya Oke, stalking. iya, iya. Kira-kira Raymond ini soleh atau enggak sih gitu. Kira-kira dia tuh gimana sih kalau lagi menghadapi masalah. Sedemikian juga laki-laki pada perempuan. Dia bisa aja secara sembunyi-sembunyi mengawasi perempuan ini sampai hatinya ada kecenderungan. Oh jadi kayak diikutin terus. Kamu Enggak juga diikutin. Emang agak ekstrim ya. Aku cerita aku aja. Ini lari sih, Aku kan? cerita aku aja. Memang dia ekstrim mulu dia. Jadi kalau aku tertarik dengan Ummu Alila ketika aku ngelihat dia lagi di sawah. Ini Ustadz ketemunya di mana gitu? Aku kan mahasiswa pertanian nih. Oke. Nah, dia juga mahasiswa pertanian. Waktu itu kita lagi musim hujan, lagi nanem kacang hijau, ya kan? Nah, terus kemudian karena musim hujan ya kan lumpur semua tuh. Ummu Alila ini masuk ke dalam lumpur itu pakai kaos kaki. Oke. Nutup aurat sempurna dan pakai jilbab, pakai kerudung. Aku bilang gini, kalau aku jadi dia, udah aku buang tuh kaos kakinya karena saking kotornya itu. Tapi dalam hatiku muncul kecenderungan ketika ngeliat kayak gitu. Apa kecenderunganku? Aku mikir gini, wah gila, setaat itu dia sama Allah, berarti pasti taat sama aku. Cocok jadi Masya ibu daripada Allah. anak-anakku gitu. Itu aku ngeliatin dia, jadi nggak aku Tapi ikutin bener sih, juga. Ustadz, aku juga kalau kadang sekarang ngeliat cowok kayak Heeh. dia kalau ada panggilan sholat
langsung nggak sholatnya? Yuk sholat yuk. Enggak, maksudnya gitu Ustaz, ngerti gak sih? Kalau iya kan Ustaz, kalau udah azan aja dia masih kayak nanti dia meeting dulu gue. Ya. Masa Allah Gimana manggil dia betul. lebih pentingin meetingnya, yang ngasih meeting kan Allah kan gitu kan itu itu inti materi kita nanti ke situ tuh. Tapi nanti kita putar dulu sampai nanti. Nabila tadi keren banget sih. Tadi sebelum podcast dia kayak komat kamit doa. Baca doa. Kak, kenapa gue komat kamit? Gimana nggak viral? Lu kira Nabila dukun, komat kamit, setelah itu nyembur. Dia tadi baca doa. Iya baca doa jangan Kamu komat harus kamit. tiru Nabila sih. Tapi bisa nggak cewek jadi imam? Gak bisa ya? Nggak bisa. Cewek makmum sih, Cewek nggak bisa jadi. Nabila ngajarin Remon. Kan ada Ustadz yang ngajarin. Iya kan aku yang ngajarin. Untung lu pinter. Dia coba tanya tadi doanya apa? Coba mau diajarin nggak? Ada bismillahnya kan? Baca doa supaya orang yang mendengarkan tuh paham apa yang aku omongin gitu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku juga masih belajar sih Kak. Itu doanya Nabi Musa. Ini bikin tenang nih. Aku di sebelahnya tenang. Kamu promotor atau apa sih sebenarnya? Itu kan goreng. Yang bikin tenang Ustadz. Iya. Oke, kalau gitu lu mau nanya apa lagi? Berarti udah jelas ya. Kita rekap dulu boleh nggak kayak? Yang nggak boleh khalwat. Yang atau nggak gini nih? Ta'aruf by itself yang benar. Oke. Prosesnya itu gimana? Ya, CV, jadi ta'aruf review. Sebenarnya bisa apa saja, tapi diawali dengan khitbah namanya. Khitbah itu adalah artinya pernyataan untuk meminta orang ini menjadi istri kita. Nah, pernyataannya langsung, itu bisa bahkan sebelum ketemu. Jadi ta'aruf dulu atau khitbah dulu Ustaz? Ada dua pendapat. Ada yang bilang ta'aruf dulu baru khitbah, ada yang bilang khitbah dulu baru ta'aruf. Khitbah itu apa? Khitbah itu menyatakan bahwasanya kamu mau nggak jadi calon istriku, melamar. Oke. Ini bahkan di pertama kali ketemu. Iya. Itu bisa bukan pertama juga sih. Artinya kan dia pasti ngelihat dulu nih sampai dia yakin nih. Nah, setelah dia yakin ada dua cara. Bisa langsung, bisa jadi kemudian dengan kiasan. Contoh misalnya ada yang bilang sama Ferran mau nggak jadi calon istriku? Nah, itu yang pertama. Itu jangan ngomong gak dulu kan, bukan aku yang nanya. Gitu kan. Itu contoh gitu kan ya. Atau dia bisa bilang ini ketika Ferran lewat dia lagi main layangan misalnya. Enak nih kayaknya layangan ditarik berdua. Nah, itu pernyataan seolah-olah dia pengen kiasan. Ya flirting kan itu intinya. Jadi maksudnya bukan kayak flirting. habis talking nih. Terus tiba-tiba kayak orang datang kayak mau nggak kamu taruh sama aku? Betul. Dalam kasusku, aku cerita aku lagi ya. Aku kirimin Ummu Alila setelah aku ngeliat dia kos kaki itu, aku kirimin dia surat. Karena dia itu adalah berbeda denganku beberapa NRP aja di kuliah. Dia A101 A101 A343 101 10. Kalau aku 23. Jadi kita satu kelompok nih. Dalam apa tugas kuliah. Maka aku kirimin surat, aku selipin di tugas kuliah. Terus aku bilang gini, ambil tugas kuliah di rental komputer. Oh, lucu. Gitu. Gemes banget. Setelah itu pas dia buka ternyata itu adalah suratku ngajak ta'aruf. Masih disimpan nggak? Ada. Boleh di-spill. Jangan. Ini buat nonton. Jadi Ustadz kayak pura-pura kayak supaya nyuruh Ummu, padahal Ustadz tahu. Ummu nggak tahu tapi ya. Nggak tahu. Dia mau pingsan tuh waktu di rental komputer. Shock banget sih. Dia shock. Dijual aja template surat ta'aruf. Template. Ini tuh kayak lu nge-post di Facebook 10 tahun kayak lalu, lu mau nggak dibongkar? Iya, memang. Masya Allah. Iya nggak lo? Iya, aku memang kayak di film-film. Penasaran gimana sih template buat surat ta'aruf? Ya, aku cuma tulis gini. Aku bilang pertama aku bilang gini. Aku sudah sekitar berapa tahun masuk Islam waktu itu. Terus aku bilang gini, aku mutusin pacarku karena aku nggak mau untuk maksiat gitu kan ya. Karena aku khawatir, karena aku laki-laki normal. Nah, karena aku sudah melihat kamu kayaknya cocok jadi ibu daripada anak-anakku, aku bilang gitu. Wow, langsung. Iya, betul. Langsung jadi ibu gitu ya Ustadz ya. Tapi zaman sekarang itu intimidating sih. Kalau gua nggak tahu ya. Langsung cowok red flag ya. Ini buat teman-teman ya mungkin yang cewek ya. Kalau misalnya nih walaupun udah kenal, ya udah kenal. Betul. Terus terima, kamu cocok jadi ibu dari anak-anak lo. Itu gombal Kak. Jadilah kayak gombal gitu ya. Jadi love bombing gak sih jadinya? Tapi back then itu adalah laki-laki yang jantan banget. Tapi mungkin Ummu tahu Ustadz tuh beda dari laki-laki yang lain yang gombal. Jadi kayak Ustadz ngomong gini percaya aja Ustadz. Kita beda generasi. Iya, memang. Tahu nggak Ferran ketika aku nikah sama istriku itu banyak cewek-cewek mau bunuh diri di IPB. Wah. Percaya dia. Gua iya. Gak ada perlawanan. Sungguh-sungguh kalah sih Ustadz kayaknya. Aku gimana ngomong sama Ferran ya? Aku mau jujur, salah. Mojok sih. Salah juga. Makanya. Jadi ketika aku taruh tuh aku tulis surat. Artinya aku bilang istriku mau nggak ke Ummu mau nggak jadi apa namanya istriku. Nah kalau kamu mau nanti kita lanjut taruh. Nah istriku Ummu Alila lalu balas pakai WhatsApp. Waktu itu SMS. Oke. Semua SMS-nya juga aku catat.
Dari awal sampai akhir aku ta'aruf. Supaya ada bukti otentik. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Disimpan SMS-nya semua. Karena cowok suka sering lupa Kak. Kayaknya itu cara yang bagus Ustaz. Maksudnya disimpan terus buat arsip buat ke siapa? Arsip untuk apa yang kita obrolin di situ semuanya syar'i, dan apa yang kita obrolin tentang masa depan tuh semuanya ada di situ. Bisa jadi contoh buat anak-anak. Benar. Itu Nanti kalau aku udah aku mati baru ku rilis ya. Boleh di-share. Nanti kalau aku udah mati baru ku rilis. Lihat ya kalau. Nah, jadi kemudian disitulah dia bilang kan, oh ya oke, aku tanya sama orang tuaku dulu kan, karena kalau kita serius mau nikah berarti orang tuanya pasti harus tahu kan, karena ini keseriusan. Jadi ta'aruf ini bro, kalau misalnya tunggu dia say yes dulu baru ngomong ke orang tua. Enggak, dia ngomong orang tua dulu baru say yes. Jadi kalau misalnya lu ta'aruf ya, lu misalnya dibilang sama orang tuanya, aku mau Raymond nikah sama anakku misalnya, hari ini juga lu sudah harus siap. Jadi memang benar-benar siap untuk nikah. Jangan kayak gitu ya, Ma ya. Nah, jadi ada mama by the way. Sudah siap harus untuk nikah gitu maksudnya. Jadi dia bukan ta'aruf dengan alasan paling setahun lagi 2 tahun, enggak. Dia kalaupun ceweknya minta hari itu nikah, lu siap. Dia taruh pengenalan dengan emang benar-benar dia tahu pengen nikah nih sama cewek ini Ustaz. Dan dia membuktikan dengan serius banget. Terus kalau misalnya ceweknya minta nikah nih, tapi cowoknya masih belum bisa biayain. Nah, berarti dia nggak siap ta'aruf. Oh, jadi ta'aruf tuh harus serius. Makanya CV kan dari ekonomi dan lain-lain. Perlu nggak kayak harus siap. Lampirin kayak mobilnya apa gitu. Nah, itu nanti kita ke sana tuh. Jadi intinya Ustaz, banyak nih pertanyaan. Kalau mau ta'aruf itu, mau laki-laki mau perempuan, dia udah harus sebelumnya belajar dan menyiapkan segala halnya, mental, fisik dan segala macam, financial segala macam. Ya, tinggal satu aja, mengenal calonnya. Dan kalau misalnya calonnya bilang, "Oke, kita boleh ta'aruf, tapi aku minta nikah hari ini juga." Dia sudah harus siap. Dan itu kejadian sama temanku. Dia pergi ke Lampung. Lalu kemudian niatnya pengen kemudian kenalan sama keluarganya. Keluarganya bilang, kalau kalian sudah sama-sama cocok, kenapa nggak nikah aja? Kapan? Besok. Terus itu langsung saat nikah? Langsung dinikahkan. Terus tempatnya di mana? Di situ juga. Yang penting kan kalau nikah dalam laki-laki gampang. Cuma bapaknya perempuan. Tapi satu saat aku maaf mau nanya. Jadi saya cowok ini baik nih mau taruh sama Nabila. Terus dan Nabila omongin nih ke orang tua Nabila. Terus misalnya orang tua Nabila kan orang tua kan feelingnya bagus gitu. Betul. Ya. Oke nih. Tapi gimana caranya meyakinkan hati aku ini tepat atau enggak? Aku kan istikharah nih Ustaz ya. Bagus. Aku nanya sama Allah. Aku nggak tahu kapan Allah jawab. Jadi kayak kadang tiba-tiba hati aku dibikin nggak serak sama dia. Terus aku kayak, ya Allah kapan sih yang sama yang serak gitu. Itu gimana taunya kayak he's the one gitu buat aku. Kayak ilfil, kayak apa red flag nih gituan. Oke. Berarti kita masuk ke dalam bahasan berikutnya nih. Tentang ta'aruf udah kelar ya. Nggak ada kholwat, serius nikah. Yang penting pacaran tanpa yang haram-haram. Haram-haram. Kan tidak ada kholwat, tidak ada yang haram, dan kemudian serius nikah. Oke. Step by stepnya. Step 1. Step 1. Tadi gak usah kirim CV. Pokoknya kalaupun misalnya kita sudah suka sama dia, bahkan gak ada perantara ustadz pun boleh. Kita langsung kemudian khitbah kepada orangnya. Itu boleh. Yang penting gak ada kholwat, gak ada maksiat. Dan serius untuk nikah. Kayak kirim surat tadi kan. Itu step 1. Di kasusnya para sahabat, ada sahabat yang ketika sudah suka sama seorang perempuan, dia hubungin orang yang kenal dengan perempuan ini. Tolong dong aku dilamarkan ke orang itu. Karena aku perlu integritas nih, perlu jaminan nih. Orang ketiga kan. Orang ketiga yang kenal sama keluarga perempuan. Tapi itu step 2-nya berarti. Step 1 udah udah suka nih kira-kira, udah kita target. Khitbah. Langsung hitbah, langsung kalau nggak surat, verbal atau apapun itu, pokoknya lu mau nikah sama gue nggak gitu. Pintar. Gitu. Gampang kan? Lo kok takut? Gue takut sih. Itu malah lebih bagus daripada lu bagi lu dan bagus bagi perempuan. Gue ngerti seluruh konsep bahwa biar cewek nggak dirugikan, biar kita nggak dosa, gue ngerti. Top. Tapi menyeramkan banget sih kalau sampai gue masih ngerasa menyeramkan. Misalnya gini. Soalnya kan pas nikah itu tuh hal paling kecil pun tuh bisa jadi masalah untuk ini masalah. Yaitu behavior. Benar. Habis itu kayak cara pacarannya nanti. Betul. Pacaran yang kalau nikah ya. When you go out, pilihan makanan dan lain-lain gitu. Itu kan banyak banget kan. Gue tuh takut loh. Nah, how you spend your money, how you apa gitu. Pertanyaan lu udah hampir sama. Gue jawab nih. Kita udah masuk ke berikutnya ya. Nih, bagaimana cara mencari pasangan yang tepat? Jadi gini. Kalau Nabila nggak punya standar yang kita cari, maka selama-lamanya kita akan agak sulit untuk membedakan ini perasaan atau ini adalah sesuatu yang kemudian kita putuskan berdasarkan apa yang sudah kita mau. Contoh kayak gini ya, nih paling jelas nih, lu suka mobil kan? Nggak terlalu sih. Gue suka gadget. Gadget. Mobil aja. Walaupun lu nggak suka bisa nih. Oke. Contoh ya, walaupun nggak suka mobil diikutin aja. Aku misalnya ya, kalau aku milih, kenapa aku milih 7-seater? Keluarga. Karena aku punya anak 4. Berarti aku nggak mungkin milih sedan.
Betul kan ya? Nah berarti pasti aku milih 7-seater. Dan yang aku pilih setelah 7-seater, kemauanku berikutnya adalah baru kemudian yang lain. Kenyamanan dan segala macam. Tapi 7-seater udah pasti. Berarti kalau ada yang kemudian aku lihat 7-seater, berarti pilihanku terbatas pada beberapa mobil aja kan? Nggak mungkin aku beli misalnya BYD Seal misalnya. Atau aku beli nggak mungkin Tesla. Aku nggak mungkin beli apa lagi Lamborghini. Apa tuh namanya McLaren. Nggak mungkin. Karena anakku nggak muat di situ. Ya kan? Tapi aku pasti beli yang 7-seater dan terbatas pilihanku itu aja. Dan manapun yang aku pilih itu sudah memenuhi keperluanku. Masalahnya sekarang banyak orang bukan perlu tapi cari yang mau. Yang dia mau itu sulit kalau mau nggak ada standar. Tapi kalau perlu itu ada standarnya. Pantesan agak susah milih yang tepat karena kita udah punya standar. Gitu, nah, standar itu penting nih. Contoh ya, ini ada cerita yang selalu diulang-ulangin orang tentang mencari kayu di tengah hutan. Jadi ada cerita, ada orang disuruh, kamu boleh ambil kayu di tengah hutan ini, tapi cuma satu kayu aja, satu batang kayu aja. Carilah yang paling bagus. Maka ketika dia kemudian cari yang paling bagus, lihat nih, kalau dia cari yang paling bagus ya, lihat ya, cari yang paling bagus. Dia ngelihat ada kayu, wah bagus nih bentuknya. Tapi di depan pasti ada lagi. Tapi satu aturannya nggak boleh balik lagi. Cuma boleh jalan ke depan lurus dan nggak boleh balik lagi. Dia bilang, masih panjang nih hutannya. Nanti aku lihat lagi ada kayu yang lebih bagus. Dia jalan lagi. Ada kayu bener yang lebih bagus. Depan pasti lebih bagus lagi. Dia cari lagi. Benar lebih bagus. Depan lebih bagus. Dia jalan lagi. Ternyata nggak lebih bagus. Dia pengen balik ke belakang. Bagus. Ujungnya nggak dapat kayu. Itu hutan kayak umur kita. Dan kayu itu kayak pasangan kita. Tapi kalau ada orang masuk ke hutan, lalu dia mikir gini, aku mau nyari kayu untuk apa nih? Kalau dia mau nyari kayu untuk panah, untuk bikin panah, beda dengan kayu untuk bikin mebel. Beda dengan kayu untuk bikin kayu bakar. Maka ketika taruhlah ya, aku pengen cari kayu untuk mebel. Karena kayu untuk mebel paling bagus adalah kayu jati. Aku akan cari kayu jati. Aku pengen bikin mebel yang seperti ini. Kayu yang aku perlukan adalah yang panjangnya segini, minimal diameternya segini. Begitu dia dapat diambil. Langsung diambil, nggak usah mikir depannya ada lebih bagus atau enggak. Kalau dia dapat depannya lebih bagus, ini yang gue perluin. Ngerti. Ini yang gue perluin, walaupun ini lebih bagus. Ini yang gue perluin. Tapi manusia lah. Kayak kita kayak gimana ya? Oke nih, misalnya ceweknya pinter, berkarir, misalnya gitu. Misalnya yang lu mau nih. Langsung pertama ketemu, jebret gitu misalnya. Kalau ta'aruf kan nikahin. Betul. Gas gitu. Ternyata lu dapat yang lebih bagus lagi. Banyak, dan berdasarkan pengalaman ada juga gitu yang lebih bagus lagi gitu. Nih, gue kasih tau ya. Masalahnya gini, yang lebih bagusnya bukan berdasarkan spek. Contoh, kemauan dapat spek yang bagus, bukan. Ketenangan. Yang cuma bisa didapetin pas actually coba tanda kutip ya pacaran. Karena gue pernah dapat yang semuanya speknya bagus, semuanya nih sesuai dengan kemauan gue gitu loh. Tapi gue gak cocok. Karena lu gak tenang. Ternyata susah ya sama cewek alpha ya, ternyata susah ya apa gitu-gitu. Nah itu kan harus dicoba tanda kutip pacaran to the point. Gue tahu gue berdosa ya. Berduaan. Jadi santai. Lu yang bikin pembicaraan ini jadi viral. Pacaran. Terus ngomong apa? Itu kan dia yang bikin viral lagi. Nah itu ternyata bikin gue nggak bisa gitu. Nah kalau misalnya ta'aruf berarti kan udah dapet spek nih, nikah. Ketemunya di belakang nih. Pas udah nikah, udah toko kunci nih. Ternyata nggak kuat, gimana? Nah kita lihat dulu. Pertama kita cari speknya dulu kan ya. Yang bawah yang kita mau tuh kayu kayak apa. Nah kalau kita sudah dapat, ya udah kita ambil sampai kemudian ke depan. Tapi ada fase lagi ta'arufnya itu. Nah untuk itu kemudian kita lihat. Nah itu aku bilang kalau ternyata pacaran ternyata nggak memberikan kita, nggak works nih kalau seandainya untuk memberikan kita semacam kayak gini, perkenalan tuh nggak works maksudnya. Kita nggak akan mendapatkan perempuan yang sama atau laki-laki yang sama ketika kita nikah. Maka orang bilang, ini kayak bukan cowok yang aku pacarin ketika dia sudah nikah. Karena berubah 100% misalnya. Nah tapi kalau dalam ta'aruf, nah itu yang kita cari tuh. Supaya meminimalisir, karena ta'aruf juga pasti bisa mendapatkan masalah. Tapi gimana caranya meminimalisir ini? Pertama adalah tadi ya, kita pilih yang kemudian sesuai spek kita. Nah coba lihat, balik lagi ke aku. Kenapa aku milih Ummu Alilah? Karena dia pakai kaos kaki waktunya. Bagus. Solehah. Bagus. Solehah gitu Bagus. Emang yang lain gak pakai kaos kaki? Karena gini ya, aku kasih tau ya. Kalau aku milih Ummu Alilah karena dia cantik, misalnya ya, maka yakin itu nggak akan selesai. Ummu Alilah akan ada yang lebih cantik lagi. Minimal kalau dia udah paling cantik sedunia, taruhlah ya. Dia nanti udah tua, nanti akan ada yang muda yang menggantikan yang lebih cantik, benar nggak? Dulu soalnya mama kita cantik semua, gitu kan ya. Nah artis-artis itu kan cantik semua, tapi pasti ada yang lebih cantik lagi, maka laki-laki nggak akan bisa dipuaskan dengan cantik tadi. Benar. Betul kan ya? Aku sudah tahu itu karena aku pernah pacaran dan lu pernah pacaran kan?
Kalau sebelum lu dapet pacar lu kan seneng banget sama dia. Pas lu udah dapet dia, lu ngerasa nggak teman-temannya jadi cantik semua? Ngerti kok maksudnya apa? Ngerti. Tapi Ustadz, iya gue tahu gue bakal di clipping ini. Maksudnya Raymond itu kita tuh pacaran tuh maksudnya gini, kalau misalnya kita pacaran ya, kita tuh lebih mengenal diri sendiri. Betul. Jadi semakin kita coba beberapa kali nih, kita jadi makin tahu nih, oh ternyata aku tuh butuhnya kayak gini, oh ternyata aku butuhnya kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalnya ta'aruf tuh kan konsepnya kayak yaudah satu gaspol nikah ya kan? Enggak juga. Kalau kita nggak cocok boleh coba sama cewek lain. Bisa. Oh ta'aruf boleh. Jadi harus menyelesaikan dulu. Harus menyelesaikan dulu. Nggak boleh ta'aruf banyak. Jadi ta'aruf tuh tidak mesti harus satu kita pilih lantas harus kita nikahin. Oh ya udah. Kalau bisa kita make sense banget. Pengenalan dulu kan soalnya Ustaz. Aku cari bukan balik lagi aku cari bukan wajah kan. Harta apalagi. Karena istriku kan setengah rumahnya masih dari tanah, belakangnya kandang sapi, ya kan? Yang aku cari apa lagi? Agama. Aku juga nggak cari agama, tapi aku cari satu. Yang aku cari adalah aku mencari kenapa aku bilang ibu daripada anak-anakku. Karena gini, aku kalau cuma sendirian aja, aku bisa punya banyak komplain terhadap dia. Tapi kalau dia sudah jadi ibu daripada anak-anakku, itu beda. Maka aku cari seseorang yang menenangkan aku. Jadi ketika aku ngelihat dia, keibuan itu yang meyakinkan pada aku bahwasanya ini aku perluin. Seandainya sikap keibuan. Seandainya ta'aruf, nikah, ternyata tidak menenangkan. Itu banyak terjadi. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih. Kalau ta'aruf aja, lu udah dapat sesuatu yang nggak menyenangkan. Ini banyak juga kejadian. Contoh ya misalnya ya, ini ada cewek nikah nih. Ini agak serem nih ceritanya nih. Cewek mau nikah lagi ta'aruf. Pas dia mau nikah, udah pesan semuanya. Ini kejadian nyata nih. Udah pesan catering, udah pesan tempat dan segala macam. Pas mau nikah seminggu, cewek ini nelpon ini cowoknya. Terus bilang gini, "Bang, mohon maaf bang, aku mau ngasih tahu ini beban banget bagi aku. Tapi aku harus ngasih tahu ini karena aku nggak mau ini jadi beban ke depan." Ya kita sudah tahu lah dia bilang apa. Aku sudah nggak perawan lagi. Sekarang terserah kamu mau nerima atau enggak. Kalau kamu mau nerima, ya itu terserah kamu. Tapi jangan tolong jadi ungkit-ungkit. Tapi kalau kamu nggak mau nerima, aku bisa paham. Gimana kira-kira cowoknya tuh? Cowoknya oke. Itu udah kayak sambar petir tuh cowoknya tuh. Iya lah gila kalau gue jadi cowoknya bakal kayak iya. Oh iya. Karena masalah cowok bomnya tuh terjadi sebelum menikah. Tahu nggak bajigurnya cowok tuh apa? Bajigurnya cowok mau untuk kemudian berbuat sesuatu pada cewek, tapi dia mau kalau dia nikah itu sudah itu masih disegel. Itu parahnya cowok tuh. Jadi dia mau untuk coba-coba yang lain, tapi ketika dia nikah dia mau yang cuma dia aja. Paham gak sih? Dia gak mau berbagi sama orang. Nah itu adalah cowok. Nah balik lagi ke situ. Akhirnya terus kemudian cowok ini konsultasi sama aku. Lalu kemudian aku bilang ya udah itu benar. Artinya kita kan kalau nikah itu kan kayak berdagang ya. Kita nggak boleh menyembunyikan kalau barang ini memang apa gitu maksudnya. Ada sesuatu yang kurang dan segala macam. Ya udah kita ngomong apa adanya aja. Nah sekarang tinggal kamu. Kalau kamu mau nerima, kamu terima. Kalau kamu nggak mau terima, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau ada kasus-kasus kayak gini, di mana ada sesuatu yang misalnya secara fisik atau secara mental bermasalah, ini harus dihentikan ta'arufnya. Langsung dihentikan. Karena aku pernah ketemu nih kalau lanjut pertanyaan Raymond, kasus yang lebih parah lagi. Iya. Aduh Ustadz jadi takut mau nikah lagi. Makanya kita bahas. Mungkin Ustadz kasih tips dan trik gimana ta'aruf yang benar supaya kita terhindar. Mau ta'arufnya benar, mau prosesnya benar. Kalau orangnya gini, we never know people. Betul. Ta'aruf prosesnya benar nih. Sistemnya nih bagus nih. Tapi people-nya pas nikah setelah nikah. Iya. Boom gitu. Nah, aku mau masalahnya gini. Oke, ini gue pikir bisa viral lagi ya. Iya. Sabar, gue lagi pikir kata-katanya. Oke. Iya, gimana? The true test of people. Adalah di saat hardship. Hardships yaitu misalnya lewat godaan, lewat dosa, lewat dia kalau dia nipu orang, kalau dia kepepet, kalau dia apa, itu baru kelihatan tuh kan aslinya gitu kan. In a way kayak kita kalau secara psikologis ya, kita harus ngerasa kita udah ngelewatin banyak hal-hal buruk. Betul. Yang ke arah mungkin ada dosanya, mungkin nggak ada dosanya gitu. Barulah udah kebuka semua nih buruk-buruknya. Gue yakin ya sama dia gitu. Nah itu justru kenapa nggak boleh pacaran. Karena kalau di pacaran aja dia maksiat, atau dia willing to do something wrong, gitu kan ya. Yang dia tahu itu wrong, berarti ketika dia sudah nikah ya kemungkinan dia akan melakukan itu lagi. Nah itulah kenapa pentingnya ta'aruf itu bersih daripada maksiat. Iya, tapi analoginya kayak itu playground yang ini momen lu menunjukkan bagus-bagusnya aja, ngerti nggak? Justru di ta'aruf nggak akan terjadi. Nah karena gini, kita lihat ya. Nah kita lihat nih, kenapa nggak? Ya, contoh ya. Testimoni langsung. Siapa yang paling tahu Raymond? Raymond. Bukan.
mamanya. Cihuhui. Nggak akan ada yang lebih tahu Raymond dibanding dengan mamanya. Benar. Maka ada sesi di mana misalnya kalau ada yang mau sama Raymond dan sudah lu setuju sebagai calon istri lu, dia akan akses ke mama lu. Karena nanti kalau dia ngobrol dengan mama lu dan dia dapetin pada lu nggak seperti kata mama, dia berhak untuk protes sama mama. Dan dalam kasus yang lain, kalau itu laki-laki, misalnya contoh ya, aku sama Raymond, aku selalu diminta jodohin orang. Tapi aku nggak mau sebelum aku benar-benar kenal dengan anak ini. Karena aku udah kenal pun dia sering kali berbeda. Contoh ya, udah 2 tahun aku kenal, 3 tahun aku kenal, aku tahu dong orang ini kayak apa. Aku sudah safar sama dia, aku makan bareng dia, aku ngajarin dia segala macam. Aku tahu dong kelemahan dia apa. Maka ketika aku menta'arufkan dia dengan orang lain, aku bilang aku tahu anak ini, aku jaminannya. Lebih enak kan? Oh, ada jaminan. Ada jaminannya. Jaminannya ya kayak Mama Raymond yang lebih tahu Raymond tadi. Kalau misalnya mamanya Raymond sama Raymond kerja sama? Kerja sama bohong. Iya. Itu kejadian. Maka kamu kau cerita nih, yang ngeri nih. Itu ada lagi. Ada lagi. Makanya ini Nabila sih. sabar. Ini objektifnya apa dulu nih Ustaz? Kalau objektifnya adalah untuk panjang banget kayaknya. Ada lagi. Itu kalau Kak Raymond kan misalnya tadi mamanya. Nah kalau Nabila perempuan berarti ayahnya atau tetap mama? Kalau Nabila papanya. Oke. Tapi papanya pasti nanti selain papanya juga ada mamanya juga. Iya. Nih aku cerita ya. Ini ada yang ngeri nih. Karena ini persekongkolan nih. Hah, ini ngeri-ngeri terus. Jadi mama gue makin Karena gini, takut loh. kan kita udah lewat bahwa pacaran nggak akan works. Maka kita masuk satu-satu pilihan ada ta'aruf. Cuma ta'aruf yang kayak apa kan gitu kan ya. Cuma aku cerita-cerita aja ekstrimnya supaya Feren suka. Kan Feren suka ekstrim nih. Yes. Nih aku cerita Fer. Ada cerita. Ini kisah nyata. Setelah nikah, ini aku nggak terlibat sih dalam ta'arufnya. Setelah nikah, karena aku nggak terlibat kan aku nggak tanggung jawab dong. Tapi dilaporin ke aku juga. Setelah nikah, ceweknya ini nggak disentuh selama 1 tahun. Karena? Pertanyaanku sederhana. Ray, menurut lu Ray, kenapa cowok nggak mau nyentuh cewek yang dinikahinya? Alasan apa Ray? Dia guy. Sih, Oh iya gay. Oh, oke. kemungkinan besar. Kalau aku menurut lu ada dua kemungkinan. Takut banget. Ada 2 kemungkinan. 1 dia berpenyakit, 2 dia berpenyakit. Ngerti nggak? Mohon maaf nih. Penyakit. Itu dengan cara ta'aruf tapi. Itu dengan cara ta'aruf. Wah. Makanya sebenarnya memang kita harus ngelihat, makanya kan pentingnya kata Rasulullah agama bibit atau orang tuanya, keluarganya. Karena keluarganya bisa jadi bersekongkol nih. Itu gimana cara tahunya Ustaz? Iya, ini gitu. Nah, ujung-ujungnya makanya pentingnya kita bukan manusia. Ini sistemnya sudah dikasih tahu sebenarnya. Cuman kita harus akses pada ibunya. Nanti aku cerita lagi yang ngeri juga lagi. Ini Ustaz, ini yang positif. Tambah masalah. Kan Gila nih gue yang pancing positif nih sekarang. Ini gue makin takut nikah. Enggak gitu. Nanti aku setelah kesini tuh berharap ya biar kita takut gitu. Nanti setelah itu aku kasih tahu yang bagus-bagus. Ini udah yang serem-serem dulu kan. Ya, lu siapkan. Nah, jadi ketika dia nggak itu berarti aku bilang ada 2 kemungkinan. 1, cowoknya punya penyakit fisik. Apapun itu gitu kan ya, bisa jadi mohon maaf nggak bisa berdiri ataupun apa dan segala macam yang secara fisik positive tidak thinking memungkinkan. ya Ustaz. Bukan positif thinking sih. Kan bukan enggak. Bagus, kita sekarang bersekongkol. Kenapa aku jadi tersudut di sini? Oke. Yang kedua, secara mental dia blocking. Gay. Oke. Bisa jadi. Oke, itu 2 kemungkinan ya. Nah, ini kasus pertama. Kasus kedua adalah bukan laki-lakinya nggak mau nyentuh, perempuannya nggak mau disentuh. Nah, itu kan munculnya juga setelah nikah kan. Betul. Kalau ditaruh kan. Betul. Nah, ada 2 kemungkinan lagi. 1 penyakit, 2 penyakit. Ceweknya secara fisik nggak mampu atau secara mental nggak mampu. Maksudnya nggak mampu? Karena ada gini, Fer. Ada penyakit namanya ketika dia mengalami trauma di masa lalu, dia benar-benar nggak bisa ketika disentuh laki-laki. Nah, akhirnya kayak gini-gini ada solusinya. Cerai solusinya. Oh iya, Islam kan boleh cerai. That's why. Tapi Islam ta'aruf boleh cerai. Iya. Nah, gua tapi kalau bisa nggak mau cerai. Nah, makanya sebelum nikah pas ta'aruf ada checklist fisik. Contoh ya, di zamanku karena belum ada pap smear. Tahu pap smear? Belum. Bunda ya itu marahin mah. Aku mikir karena itu untuk orang yang udah menikah atau udah punya anak Ustaz. Iya, itu juga intinya pengecekan inilah rahim dan kesehatan. Kalau zaman dulu belum ada pap smear dan segala macam, kita cuma nanya siklus haid. Aku nanya siklus haid Ummu Alilah. Karena siklus haid itu menandakan kesuburan. Ya. Dan laki-laki akan tertarik dengan perempuan yang ini. Benar. Karena itu menggambarkan kesuburan juga. Itu secara fitrah. Nah, maka kemudian ketika kita udah cek segala macam, termasuk ngecek penyakit-penyakit bawaan. Termasuk yang lu bilang tadi, itu lu jenius. Bawa ke psikoanalisis.
Nah itu psikotes. Psikotes. Ya, analisis Menarik psikologis. sih itu. Ya, karena sekarang itu jauh lebih diperlukan daripada analisis fisik. Sabar, kalau fisik, cewek nanya ke cowok, kamu bisa berdiri nggak gitu? Iya. Hah? Serius? Itu pas maaf ya Ustaz, pas taruh boleh nanya kayak gitu. Boleh Serius? banget. Kalau dia tersinggung gimana Ustaz? Harusnya sih tidak. Kalau dia tersinggung berarti dia refleks. Karena gini, nah bayangin ya. Tapi mungkin bahasanya kali ya. Kalau bahasanya gue kayak, kamu bisa berdiri nggak? Kamu berdiri nggak? Nah itu, ini kan biar Bisa kan bisa dibahasakan. Apakah kamu ada permasalahan gitu kan ya, yang perlu diceritakan? Tapi Ustaz, berarti kalau misalnya nanya kayak gitu lewat chat, WA. Lewat chat atau lewat orang tuanya. Tapi harus di capture terus ditunjukin Ustaz lagi. Enggak sih, yang penting untuk yang nikah aja. Dan kebanyakan contoh misalnya kayak Nabila misalnya, kalau ada yang suka sama Nabila kan nggak bisa, Nabila buka kerudung dong, kan nggak bisa, ya kan? Nah, dari mana aku tahu telinganya ada 2? Siapa itu tahu, benar. ya kan? Tapi Ustaz katanya kalau udah proses yang khitbah itu boleh. Boleh untuk nazar, tapi ini agak tricky. Karena ada orang tadi yang Takut main-mainin. juga sih, Ustaz, Ya kayak makanya lebih baik nanya ibunya, Bu, ini Nabila kupingnya ada berapa? Kan gitu kan Ya, ya. Nanti ya, ibunya yang menjawab. Emang kenapa kalau kuping? Iya Ya kan, misalnya kan kita nggak tahu kan ditutup nih. Kayak siapa tahu biasanya cuma satu. tiga. Emang masa langsung ditolak? ya kan siapa tahu ada orang pengen 2. Intinya biar tahu semuanya. iya. Ini proses ta'aruf gimana caranya kita tahu semuanya sebelum nikah. Iya. Intinya Iya kan? itu pertanyaannya. Iya benar. Ya Kalau udahlah. iya kan siapa tahu dia pengen kupingnya Iya, 2 benar, gitu benar. maksudnya. Preferensi ya, punya kuping Preferensi. Iya, jadi kan ini gimana caranya proses kita tahu semuanya sebelum nikah. Nah, yang fisik dia bisa nanya sama ibunya. Di Google bisa loh, di Ustaz, googling ya. bisa gitu kan ya. Itu kalau yang dari awal udah kerudungan kan nggak bisa ya. Gitu. Nah, tapi artinya dia bisa menanyakan seperti itu sampai di titik itu dia bisa. Nah, itu meminimalisir dan nggak perlu dicoba seperti orang pacaran. Kalau orang pacaran itu akhirnya pelajaran anatomi mulu. Itu benar. Remon ini nggak terima terus ya dari Gue tadi masih ya. Oke. Gak apa-apa kan di sini kan memang gue Iya, masih saatnya berdosa dan menguji. belajar ya. Berdasarkan Karena emang pengalaman ceritanya Raymond Ustaz bikin Chin. takut juga sih Kak. Iya. Gitu aja. Tapi Nggak, kalau soalnya gini, kalau pas pacaran sama juga bahkan lebih parah. Gini, kalau di rumus dalam psikologi itu gue summarize-nya ada 3C. Sebenarnya banyak 3C ya kan. Satu. Compatibility, chemistry, baru komitmen. Oke. A good marriage tiga-tiganya harus ke checklist. Oke. Compatible tuh yang tadi Ustadz udah bilang kayak mau kayu yang sesuai dengan kebutuhan apa. Betul. Tapi sama-sama sesuai. Betul. Apa yang Satu gua mau, apa visi. yang gua sama. Betul. Chemistry ini baru ways of workingnya. Kalau Oke. bahasa teknisnya. Dalam ngelakuin sesuatu, cara ngelakuinnya sama atau enggak. Betul. dan lain-lain. Itu in a way kalau modern ya harus coba dijalanin bareng. Oke. Kalau ekstrim ya liberalisme banget nih, coba tinggal bareng, coba apa bareng. Gitu. Betul. Walaupun ya ini kan orang-orang yang mungkin nggak mikirin dari Yeah. segi agama ya. Kalau compatible, udah chemistry, then a matter of commitment aja. Oke. Nah prosesnya kan gitu kalau Ya. modern civilization Oke. ya. Kalau taruh gimana ya? Nah oke, compatible-nya gue ngerti. Oke. Bisa nih. Chemistry ini kita bahas ya. Chemistry-nya. Oke. Bagus nih. Belum lagi gini ya. Ini aduh bahaya banget sih gua. Nih, anggap ngomong aja. sexual chemistry. Oke. Ya, misalnya gitu. Raymond Hey, Iya gimana? kalian misalnya sexual Iya, iya, iya. chemistry Iya, lah. iya. Even- Sexual chemistry itu gimana sih? Even financial chemistry. Ya pokoknya benar-benar sedalam itu, sedip itu nggak sih ya. Iya. Ya, analoginya kan ini Iya, iya. hal-hal yang sebenarnya bisa bikin celah. Iya, iya, iya. Ini cerai gitu. Iya. Ternyata nggak cocok dalam Oke. bersetubuh gitu Oke, misalnya. oke. Aku sebagai orang yang sudah Nggak usah menjalani yang kalian belum jalani ya, izinkan Bapak menjelaskan. Ustaz mau tambahin juga Apa? soalnya di teman-temanku tuh yang udah married Iya. itu ada yang juga komplain kayak Iya. misalnya ya sexual chemistry-nya tuh Ya, kayak padahal udah pacaran kan? udah pacaran Iya, makanya. Nah, itulah Nggak, kenapa. yang itu belum pacaran kali. Maksudnya belum di luar nikah nih. Iya belum di luar nikah. Jadi pas tapi nikah, pas akhirnya bersetubuh baru kayak baru ya, ternyata tahu. nggak suka. Iya. Iya. nggak Oh, cocok. ternyata apa yang nggak cocok? Waduh, kamu nggak nanya detail gitu ya. Iya, harusnya kamu tanya. Tapi maksudnya, ya, kayaknya Raymond lebih paham. Tapi misalnya simpel, misalnya kayak gini nih. Enggak, apa. Belum lagi financial chemistry. Iya. Oh, itu Chemistry benar. dalam membuat keputusan finansial. Betul. Gitu loh. Kalau pacaran yang terbuka banget, rekening bareng lah. Oke, Gitu. nah, kita bahas satu-satu chemistry ya. Nah, chemistry gini, aku pernah mendapatkan satu penelitian menarik dari satu neuroscience. Dia lagi membahas tentang chemistry ini adalah tentang benar-benar chemistry, hormonal chemistry. Jadi dia bahas tentang kenapa keluarga-keluarga banyak tidak bahagia dan banyak kemudian cerai. Tahu nggak? Dibilang apa? Dia cari mana-mana nggak dapet.
Suatu waktu ketika dia lagi pulang kampung ketemu dengan neneknya, nenek cuma bilang gini, karena kalian terlalu cepat naik keranjang. Itu kata neneknya. Kalian terlalu cepat nge-seks. Gampangnya kayak gitu ya. Yeah. Nah, dia bilang, dia mikir ini kayak ngomongan nenek-nenek biasa sih. Tapi ketika dia cari tahu lagi, dia bilang, ini bisa jadi solusinya. Aku udah pernah cerita belum tentang hormonal. Jadi laki-laki kan testosteron. Perempuan kan nggak ada testosteron, atau testosteron nggak sebanyak laki-laki kan gitu kan ya. Nah, testosteron ini ternyata adalah inhibitor daripada oksitosin. Secara chemistry, oksitosin adalah hormon pengikat antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita lagi cuddling yang sudah halal ya, kita lagi cuddling, kita lagi kemudian mohon maaf making love dan segala macam, itu yang muncul hormon oksitosin tuh seharusnya. Bagi laki-laki, oksitosinnya nggak muncul ketika making love, ketika dia masih punya testosteron. Karena testosteron ini adalah inhibitor atau penahan daripada oksitosin. Nah, ternyata testosteron akan drop turun ketika dia sudah punya komitmen. Itu pembelajaran hormonalnya. Jadi ketika laki-laki sudah punya komitmen nih, testosteronnya turun. Petandanya apa? Dia malas untuk melakukan hal-hal yang nekat-nekat. Karena testosteron itu yang membuat laki-laki jadi laki-laki. Ngerti. Bodoh. Iya, ngerti. Testosteron hormon bodoh tuh. Tapi kalau nggak ada testosteron, gue nggak bisa ngembang ototnya kalau nge-gym. Bener. Gimana dong? Bener. Itulah kenapa nge-gym itu sebelum nikah lebih bagus. Kalau setelah nikah berkembangnya nggak separah orang yang belum nikah, karena testosteron masih tinggi. Tapi testosteron ini hormon bodoh, karena dia melakukan segala sesuatu nekat. Itu benar. Gitu kan ya. Nah, jadi apa ya? Hormon yang membuat laki-laki jadi laki-laki, dia dari coba caveman. Simpelnya kalau testosteron ya, lagi tinggi itu betul. kayak wah banyakan gula lah. Gitu loh. Ketika dia udah nikah, komitmen langsung drop. Begitu dia drop, dia bisa munculin oksitosin. Artinya making love bagi laki-laki sebelum nikah dengan sesudah nikah itu beda banget. Karena sebelum nikah nggak muncul ikatan, sesudah nikah muncul ikatan. Tapi gimana tuh kayak teman-teman sama cerita-cerita yang anggap they save it till marriage. Ya. Tapi gue juga nggak dikit denger ceritanya. Iya, ternyata nggak compatible. Nggak chemistry-nya tuh nggak, sexual chemistry-nya is not there. Oke. Dan to the point itu big deal enough. Gue nggak bisa nih lanjut. Nah, gitu. kalau jadi gini, ketika aku mempelajari tentang sexual intercourse, itu problematikanya ada dua tuh. Satu penyakit, dua penyakit. Tapi enggak sih Ustaz. Apa? Soalnya yang aku dari cerita temanku itu, dia kayak beneran yang kayak nggak bisa ngerasain nafsu gitu loh sama itunya. Tapi dia sama orang lain tuh bisa. Nah, nggak tahu orang yang terakhir. Apa maksudku? Tapi paham nggak sih maksudku? Dia aku tuh paham. sama mantannya tuh bisa gitu. Aku paham. Waktu nikah dia sama suaminya tuh nggak bisa. Aku paham banget. Apakah karena terlalu sering melihat yang bukan yang haram gitu Ustaz? Jadinya yang di rumah itu yang halal nggak terlihat indah. Keren banget. Enggak, ini aku serius nanya. Ini benar. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan gini, fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan itu kerjanya adalah memake up keburukan-keburukan menjadi sangat-sangat menarik sekali. Tapi begitu dia lakukan, dia nyesel banget. Dan menutupi kemudian yang sah ini jadi nggak menarik. Makanya kalau orang, mohon maaf ya, kebanyakan nonton film porno atau kebanyakan kemudian berfantasi, dia nggak jaga pandangan terhadap kemudian yang bukan lawan jenis, maka Allah akan mencabut kenikmatan terhadap yang halal, lalu kemudian yang maksiat menjadi kemudian menarik bagi dia. Itu ngeri banget tuh. Nah makanya Ustaz gimana itu? Nah berarti kita masuk nih, udah 1 jam. Iya, tadi memang kita ajak Nabila supaya bisa lebih daripada 1 jam. Padahal kita belum bahas hijrahnya Nabila loh nih. Saya podcast tetap bisa ini nggak sih Ustaz? Oh bisa dong. Nah, karena ini antara. Nah, kita masuk ke berikutnya. Berarti apa yang kemudian menjadi penjamin antara compatibility, chemistry, sama satu lagi adalah apa tadi? Komitmen. Nah, berarti bukan pada manusia. Berarti harus dikasih pada sesuatu yang lain. Di dalam Islam, kita menjaminkan rasa cinta kita pada Allah. Jadi kita mencintai karena Allah. Makanya ketika ada orang bilang ana uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah pada perempuan, maka kemudian dia mengatakan bahwa aku mencintai engkau karena Allah. Berarti dia mencintai Allah dulu, baru dia mencintai orang ini. Artinya dia akan memuliakan orang ini sebagaimana dia taat sama Allah. Itu jaminan banget. Oke, kalau itu gue ngerti. Nah, tinggal kita lihat nih, ini orang komitmennya terhadap Allah seperti apa. Karena kalau komitmennya terhadap Allah itu bagus, maka dia pasti nggak akan red flag terhadap perempuan. Let alone ada problematika seksual. Kecuali kalau problematika seksual ini adalah masalahnya fisik misalnya. Nah, kalau masalah fisik itu memang nggak bisa nggak. Tapi kalau kalau masalah adalah sesuatu yang bersifat tadi maksiat, itu bisa dihilangkan gampang sekali. Tapi kalau masalahnya sudah kayak tadi ya, mohon maaf, ada frigid, lu tau frigid? Apa tuh? Oh belum tahu ya? Frigid itu cewek yang kalau disentuh langsung beku dia. Apa? Dia langsung nggak bisa disentuh dia. Jadi disentuh langsung kejeng-kejeng. Wah. Iya, karena ada traumatis.
Kasian banget. Jadi memang, nah kayak gini-gini kalau memang sudah pas kita ketemu, ya nggak bisa nggak langsung dibalikin memang pada orang tuanya. Baik laki-laki atau perempuan. Yang lebih bahaya sebenarnya Nabila adalah ketemu cowok red flag yang pakai tangan. Dan kadang-kadang itu topengnya. Loh. Nah betul. Dan topengnya soleh. Topengnya soleh. Nih, psikopat itu yang bikin psikopat adalah dia selalu bisa menyembunyikannya kecuali di topengnya nggak sengaja kelepas pas mereka di pojok gitu. Hardship, ya betul. Nah ini yang aku cerita. Nah ini kita nggak ada obatnya karena mau apapun memang nggak ada obatnya. Maka tergantung bagaimana kita benar-benar ta'aruf tuh benar. Contoh ya, aku punya teman yang orang tuanya sudah ngajak pergi umroh sebelum nikah sama dia. Sama anaknya. Anaknya perempuan. Aku punya anak perempuan. Jadi umroh bareng sebelum nikah. Iya. Safar lah pokoknya. Karena safar tuh akan mengeluarkan hardships. Yang memunculkan karakter seseorang tuh safar. Lu kan kelihatan safar tuh jalan bareng. Bepergian jauh. Itu benar. Nah, itu benar. Iya, itu memberikan ada tuh di teori relationship-nya tuh. Nah, itu di dalam Islam diatur tuh. Ketahuilah sikap asli temanmu dengan cara satu, masuk ke dalam kamarnya. Yang kedua, ajak dia safar. Yang ketiga, ajak dia bermuamalah, bisnis. Itu orang akan kelihatan aslinya kayak apa. Ustadz boleh pakai bahasa bayi nggak? Oke. Orang akan kelihatan kalau dia lagi susah. Salah satu susah itu adalah ketika dia berpergian jauh. Nah maka temanku ini karena dia punya anak perempuan, aku juga punya anak perempuan, aku sama khawatirnya dengan Nabila. Bahkan aku lebih khawatir mungkin karena aku justru adalah bapaknya yang harus bertanggung jawab. Nah aku juga mungkin akan ngajak dia pergi umroh atau pergi manapun lah kira-kira begitu. Nah ketika aku kemudian pergi terus kemudian umroh dan segala macam, aku ngelihat anak ini seperti apa, aku tahu kira-kira sifatnya apa. Maka yang melakukan fit and proper test terhadap anak perempuannya itu adalah bapaknya. Calon anak perempuannya itu bapaknya, karena bapaknya tahu modus-modus laki-laki. Ngerti. Nah maka ketika contoh ya, tapi problemnya adalah pernah terjadi sudah diajak pergi umroh, udah diajak safar, dia udah ngerti ini cowoknya siapa, ternyata masih red flag. Nah itulah makanya di dalam Islam disediakan cerai. Karena kita nggak bisa bertahan sama yang red flag. Makanya bagi perempuan-perempuan kita kemudian advokasi. Kalau kalian melihat ada laki-laki yang kemudian dia tiba-tiba langsung terus kemudian berbuat kekerasan, baru ketahuan pas udah nikah, nggak ada salah dan nggak ada dosa dan nggak ada malu, ngomong dengan orang tua langsung diurus, pisahin. Gitu. Makanya harus tanya sama Allah dulu utama Ustadz. Iya, pertama. Ibaratnya sekecil apapun kita sama makhluk, kita ngerti gak sih Ustadz pasti menjalankan komitmen pernikahannya karena Allah. Betul. Begitu. Tapi kecuali udah main tangan, kecuali udah selingkuh, udah maksiat, ya udah selesaiin. Jadi mau ya Ustadz ya. Berarti semua udah checklist itu kan sudah ya namanya kemampuan manusia kan Rey. Ya namanya kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu kan namanya jackpotnya kayak apa kan. Nah tapi kalau semua checklist udah ada itu meminimalisir banget terjadi kayak gitu. Benar. Tapi itu berarti kayak gitu. Apa ta'aruf tuh jadi kesannya punya branding transaksional. Transaksional misalnya? Semuanya tuh teknis, checklist dan lain-lain. Sedangkan kan masih banyak kalau di modern relationship ya. Feelingnya di mana gitu. Kayak kan kita punya intuisinya. Sebenarnya ini kok kayak off ya. Ini kok kayak ini ya. Nah itulah didapetin ketika ta'aruf. Pas di periode gimana kan masalahnya gini. Chemistry atau personal feelingnya kan muncul kalau misalnya berdua. Misalnya. Betul. Ini kan berdua ada mama, gitu misalnya. Betul. Kalau berdua ada mama, gue selalu menampilkan yang terbaik dari sisi gue. Betul. Iya nggak, Ma? Iya betul. Nah, tapi kalau nggak ada mama, baru bajigur-bajigurnya gue keluar. Ya, gitu. Sifat asli manusia sebenarnya adalah waiting tresno jalaran soko kuliner. Apa artinya, Feren? Rey, aku punya solusi buat kamu. Kalau misalnya kamu takut cerai, kamu Kristen aja. Justru ini gimana dia nggak di cancel? Problemnya justru di situ. Problemnya adalah di dalam Kristen karena nggak ada cerai, mereka harus bertahan selama-lamanya dengan seorang yang salah. Tapi boleh pacaran berkali-kali. Nah, itu problem yang lain lagi. Karena di dalam Kristen kan tidak boleh berzina kan. Lah kalau pacaran berkali-kali sampai di titik itu kan problem juga tuh. Nah, artinya sebenarnya kita perlu solusi yang tidak ada masalahnya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, tadi kata-katanya satu apa belum dilanjutin? Yang mana? Tadi bahasa apa? Oh, waiting tresno jalanan soko kuliner. Ya, itu apa? Cowok semua ya kalau sekarang kuliner. Karena makan. Nah, jadi sebenarnya kalau soal chemistry itu, sebenarnya kalau manusia, cowok sama cewek ditaruh berdua, itu sudah pasti kalau cowok sama cewek menjalani waktu lama itu pasti saling suka. Sebenarnya gitu sebenarnya. Nah, maka di dalam ta'aruf itu juga difasilitasi. Jadi bukan berarti kemudian tidak bisa ada momen-momen di mana kita menemukan perasaan itu. Simpelnya gini, ta'aruf itu berarti berprinsip menyukai apa yang kamu pilih, bukan memilih apa yang kamu sukai. Gitu.
Jadi karena sudah dipilih, karena sistemnya sudah begini, lama-lama kita belajar untuk menyukai apa yang kita pilih. Betul. Gitu loh. Jadi memilih apa yang kamu sukai, lalu menyukai apa yang kamu pilih dan bertanggung jawab atas itu. Itu kan laki-laki banget. Tapi Ustadz itu ta'aruf itu ada waktu tertentu nggak sih? Kayak paling berapa baik, bulan gitu ya? Idealnya berapa gitu? Lebih cepat lebih bagus. Cuman kalau lebih cepat itu Ustadz. Ya. Aku takut. Nah itu tuh kalau Ustadz itu malah Ustadz itu kalau cepat itu malah kita malah lebih. Iya, lebih khawatir ya. Kayak, ya. Bener gak sih ini? Kalau aku sih sudah yakin ya, ketika aku melihat Ummu Alila tuh udah yakin aku langsung tuh. Nah, maka ketika aku yakin aku langsung nikahin dia gitu kan. Nanti kalau dia sih mungkin nggak yakin karena terus terang Ummu Alila yang paling dia takut adalah aku Chinese. Karena budayanya terlalu jauh. Dia orang Jawa, aku Chinese. Dia selalu punya pertanyaan. Kalau kita ada masalah, bagaimana kamu nyelesain? Apakah kamu akan red flagnya itu cewek? Itu ditanya pas ta'aruf itu. Berarti ta'aruf bukan kayak yang nanya kamu udah makan apa belum gitu kan? Bukan. Kayak Jadi dia nanya gini. Kalau nanti ada masalah sama orang tuamu, sama keluargamu, kamu milih aku atau orang tuamu? Aku jelasin dong. Aku tidak akan milih orang tuaku ataupun kamu. Tapi aku bertanggung jawab sama kamu karena aku nikahin kamu. Dan aku punya batas sama orang tuaku. Dan kejadian. Pas aku ta'aruf sama dia, pas seminggu lagi mau nikah, itu aku ribut sama bapakku. Ribut kenapa? Ini bapakku nyebut istriku dengan sesuatu yang benar-benar gak pantas. Pakai bahasa Chinese. Dan itu benar-benar membuat aku marah. Kalau mungkin bukan bapakku, aku ajak berantem tuh. Nah akhirnya aku bilang ini nggak bisa. Jadi ketika aku bilang nggak bisa, dia bilang emang papi siapa? Papi kan bapak kamu. Kamu gak usah di rumah ini lagi. Aku bilang nggak ada masalah. Aku telepon dia. Aku sudah pisah dari orang tuaku sekarang. Kamu mau nggak nikah sama aku lagi? Karena sekarang situasi berbalik nih. Lagi? Maksudnya masih mau nikah sama aku nggak? Karena situasi berbalik nih. Karena aku nggak ada keluarga nih. Dia bilang tetap mau. Aku langsung pesan pick up. Aku pesan pick up, barang-barangku masukin pick up. Pas pick upnya datang, itu pertama kali dalam hidupku bapakku minta maaf. Itu yang pengen aku ceritain. Allah kalau benar-benar kita libatin nih, Allah akan membantu kita dalam niatan-niatan baik pas ta'aruf. Terus pick up-nya? Pick up-nya nggak jadi jemput barang nggak? Kasian Iya jemput, kan lu yang jemput tapi gua. Kan? Ya bener. Gak salah dia. Jadi pick up-nya nggak jadi. Pick up-nya bingung loh, kok ada drama. Tapi itu yang aku maksud. Artinya gini, kalau kita sudah tahu bahwa kita nggak punya pilihan ketika di pacaran, karena pacaran tuh justru kita akan mendapatkan justru laki-laki yang red flag. Karena justru tadi kan dia sebenarnya ya bisa melakukan itu pada cewek yang lain juga ketika dia sudah nikah. Karena ketika dia belum nikah pun dia sudah biasa untuk melakukan kayak gitu. Misalnya mohon maaf ya pegangan tangan, padahal belum ada komitmen nikah, atau misalnya ketika dia mohon maaf ciuman, atau mohon maaf bahkan ML dan seterusnya, Mobile Legend maksudnya, gitu kan ya. Nah itu kan kita nggak mau kayak gitu. Nah tinggal benar-benar kita lihat laki-laki yang dia terkait dengan Allah dan secara kemudian fisik dia nggak red flag, secara emosional dia bagus ke kita. Itulah perjalanan menemukan di dalam ta'aruf itu. Gini aja. Kayaknya ada yang cara lebih simple lagi. Gimana? Untuk ngejelasin. Kita mulai dari best practices-nya ta'aruf kan berarti harusnya Ustadz Ferry sudah tahu nih. Seandainya nih ya, Raymond soleh. Menarik nih. Ada gua ngadep sini dulu nih. Menarik nih. Ada Bunda AI. Amin. Ada Bunda Nabila. Anggap ya. Bercanda doang tapi bercanda ya. Ya gue juga dulu bercanda sih sama enggak, anggap nih Raymond dan Nabila mau mengalami penyakit lu kali lu proses ininya Raymond mau ta'aruf sama Nabila. Sabar ya, andainya. Biar kita langsung bisa dijelaskan best practice ta'aruf misalnya nih. Dia nggak tahu baju guru gua nih. Anggap nih ya. Nah, best practice-nya gimana? Simulasi deh coba. Simulasinya, maka dia harus Nabila harus nyari jaminan. Dalam hal ini siapa yang paling banyak berinteraksi dengan Raymond sebagai seorang laki-laki? Mama udah pasti. Sebagai orang laki-laki, aku. Nah, maka aku sama mamanya Raymond akan membantu dalam proses ini. Harus. Formal. Jadi dari awal udah kayak ngomong secara verbal, Mama, Felix, dan mamanya Nabila. Bapaknya Ding. Mama dan papa. Iya, mama dan papa lah. Karena dia lebih tahu kan tentang lu mau tanya kupingnya ada berapa misalnya gitu. Bikin WA itu step 1 nih misalnya. Step 1. Oke, semuanya udah verbally agree. Siapa penjamin, siapa yang penjamin. Gitu. Kayak mau utang aja. Seandainya nih. Terus best practice-nya next step-nya ngapain? Setelah itu kan kalau lu udah cocok nih misalnya CV. lu bisa khitbah dulu. Mau nggak jadi istriku? Udah langsung. Nih. Iya. Aku tidak bisa, Ustadz. Kenapa nggak bisa? Aku pernah menjalin ta'aruf juga dulu Ustadz ya. Tapi nggak langsung hitbah. Maksudnya kayak emang kita tahu nih kita ta'aruf emang pengen menuju pernikahan. Tapi pas mau ngelanjutin hitbah tuh aku istiqoroh dulu kan Ustadz. Terus kayak tiba-tiba Allah hilangkan
perasaannya. Iya, maksudnya kayak ragu gitu. Itu nggak apa-apa ketika terjadi di ta'aruf juga. Karena kalau aku kan ada kebalik ya, ada yang khitbah dulu baru ta'aruf. Nah, Ustadz ta'aruf dulu kan? Aku khitbah dulu. Oh, Ustadz aku bilang mau nggak kamu jadi istriku, baru kita lanjut ta'aruf. Karena itu menandakan keseriusanku untuk menjadi. Tapi itu lebih bagus sih. Ya. Jadi tahu tujuan laki-laki ini lebih emang pengen kenal doang atau emang pengen. Nggak bisa takut. Raymond. Tapi itu dengerin dulu perempuan. Karena waktu itu pas kayak pengen kenalan, tapi ya aku tahu emang pengen nikah. Tapi kan maksudnya kalau khitbah kan emang jelas tadi Ustadz kayak pengen jadiin kamu istri aku ke segala macam. Itu jelas kan, jadinya aku juga pasti akan terbuka segala hal gitu kan. Jadi lebih better khitbah dulu. Let's say bahasanya bukan kayak mau jadi istriku, nggak, bukan kayak gitu, tapi kayak ngejalanin ini. Mau nggak jadi ibu daripada anak-anakku? Enggak, itu udah ekstrim lagi. Itu lebih ekstrim lagi. Enggak sih, dengan niat baik gitu, mau menikah gitu kita kan. Kita ngelakuin ini dengan niat untuk pernikahan. Bisa. Misal kayak gitu aja misalnya. Bisa. Oke, itu second step nih. Iya, second step. Kalau Ustadz kan ekstrim ya Ustadz. Langsung tentuin tanggal pernikahan. Bukan. Iya. Oke. Nah, setelah best practice-nya apa? Oh, lanjut lagi. Apa? Nggak, ini lagi simulasi best practice. Ada tanggal pacaran nggak? Kalau aku pas sama Ummu Alila, ketika aku khitbah dan ketika ta'aruf, salah satu yang pertama kali kita tentuin tanggal pernikahan. Berarti itu Enive pernikahan. Betul. Bukan kayak pertama kali Ustadz ngajak Ummu khitbah. Iya. Oke. Keren kan? Simulasi lagi. Anggap simulasi lagi. Kita panggil Ummu Alila langsung. Ada di situ tuh. Hilang ya? Di hati Ustadz ya. Iya, makanya best practice-nya gimana, lanjut deh. Oke. Setelah itu, let's say hati gue belum bisa nih set tanggal nih. Gue takut nih. Ya kan bisa untuk ke depan kan ya. Tapi set tanggal ini salah satu daripada keseriusan loh. Artinya minimal ancar-ancarnya sudah ada ya. Planning. Bukan tanggal sih Ustadz. Jadi mungkin kayak lebih berapa tahun atau berapa bulan nih. Iya. Lu kayak bikin ini harus visioner. Iya, lu harus bikin kayak planning bisnis. Harus terukur. Ya udah misalnya 2 tahun. 2 tahun lama amat lu. Kayak mau nyicil motor. Makanya Raymond kayak tertekan. Iya, umur lu udah berapa? Ya udah 1 tahun. 1 tahun, oke. Misalnya 1 tahun ya, misalnya udah ditentukan. Nah, maka setelah itu ya ta'aruf lah, ngobrol, buat grup misalnya. Buat WA grup. Bisa aja lu SMS, WhatsApp langsung ke dia bisa. Berarti basically ini proses pacaran yang halalnya nih. Iya, aktivitas ta'aruf namanya. Bisa aktivitas ta'aruf tuh bisa chat-chat. Bisa chat-chatan. Tapi boleh konten nggak Ustadz? Boleh. Boleh apa? Bahkan contoh ya, dulu Ummu Alila pernah masakin aku. Oke. Gimana? Ada mamanya nggak? Gak ada. Hei, nggak Kenapa dia jadi ustadznya? Jadi gini loh. Dia masakin aku, dikasih di rantang. Berarti Ustadz bukan dimasakin gitu, tapi bukan dimasakin depan Ustadz kan? Sudon nih. Ustadz nanya langsung deh. Gimana? Waktu ini simulasinya Raymond chat Nabila nih. Iya. Chatnya semua di screen record. Nggak usah. Yang penting Nabila kan punya batasan juga nih. Raymond juga punya batasan. Makanya kan aku kan pasti akan nasihatin, Ray, awas lu ya nanya yang aneh-aneh atau misalnya yang nggak berhubungan dengan kenalan misalnya. Segala macam lah pokoknya yang menjurus yang salah. Nah, Nabila juga ada batasnya. Gitu. Nah, jadi mereka bisa chat-chatan, bahkan bisa ngirimin makanan ke Raymond misalnya. Telepon boleh nggak Ustadz? Boleh. Video call. Kalau sleep call. Ya kan? Sleep call. Maksudnya teleponnya sambil tidur Iya gitu loh. boleh. Lu jangan salto yang penting. Kok tuh bukan paham nggak? Tapi kalau misalnya telepon otomatis kayak kadang omongan ngelantur juga. Lebih baik kayak langsung dibatasin. Dibatasin kayak misalnya berapa menit untuk nanya hal yang emang benar-benar kayak contohnya kayak kamu poligami nggak? Nah, itu salah satunya. Nah, itu contoh aja kalau misalnya kalau aku mau nikah aku nanya itu sih Ustaz. Iya benar. Itu bagus. Tanya ginjalnya ada berapa? Oke, berarti ta'aruf ini basically pacaran tapi yang halal. Iya, ta'aruf namanya ya. Ya kan? Ta'aruf tuh basically ta'aruf adalah pacaran minus maksiat. Oke ya. Telepon nggak masalah, chat WA nggak masalah, tapi kalau ngasih makan nggak apa-apa. Kirim-kiriman tapi kan, ya kan. Terus kalau jalan harus ada orang tua atau penjamin. Harus ada yang ketiga. Misalnya kalau gue ngedate nih, ya. Ustadz Felix ikut gitu misalnya. Iya dong. Kalau enggak lu. Nah, you see, di situ tuh udah mulai kelihatan nih. Ini soalnya kan modernization, civilization, modernization, soal relationship dan gimana ya? Tadi kan kemarin kita pernah bahas tentang sanksi sosial, tentang persepsi masyarakat gitu misalnya. Nanti di Lambe Turah Raymond Chin dan Nabila gitu. Di tengahnya ada Felicio setan. Ngerti kan yang ketiganya adalah setan ya. Kayak
Ya gitu. Iya, tapi tujuan kita tadi kan, tujuan ta'aruf tuh apa dulu? Kalau memang tujuan ta'aruf untuk mengenal, maka dia nggak perlu berdua-duaan sebenarnya. Nah, dan dia bisa melakukan itu di WhatsApp kan sebenarnya kan ya. Kan atau bisa di tempat restoran atau di kayak gini Kak, gitu kan nggak mesti kayak yang Ustadz Felix diajak ke Dufan ngedate kan nggak mungkin. Iya, gue juga kagak mau kali diajak ke Dufan. Nah, gue iklan waterboom aja gue. Pengenalan kan maksudnya pasti kan kayak ngobrol aja kan Ustadz. Jalan ke Dufan bareng itu nggak boleh? Boleh. Boleh kan? Tapi sama Ustadz Felix. Ustadz Felix ikut naik wahana kan nggak lucu. Kamu bayarin Ustadz Felix sama anak-anaknya. Itu bagus. Nah, itu makanya sampai sekarang gue ngerasa apa celahnya tuh di sana. Iya, celah betul. Proses untuk membangun chemistry-nya itu loh, spending time together yang tidak maksiat. Iya. Tapi tanpa kelihatan kayak ada third wheel dan aneh-aneh misalnya diliput sama apa. Itu tuh jadi susah kalau strict kata. Yakinlah bisa. Karena yang sudah mengalami bisa. Dan bro, itu akan terbalas ketika lu misalnya megang tangan istri lu ketika lu akad nikah. Lu baru ngerti bahwasanya memang lu benar-benar memperjuangkan seseorang yang worth. Apa lu? Tapi itu iya sih iya kan? Boleh foto pre-wed nggak? Hah? Foto pre-wed? Nggak boleh. Berarti nggak ada kenangan-kenangan. Ustadz boleh nggak kalau foto tapi nggak bersentuhan? Nah boleh. Foto Nabila foto sendiri, Raymond foto sendiri, terus kita edit deh. Nggak sih. Nah itu nggak apa-apa. Kayak di tangga nih, di sini di situ nggak boleh Ustadz tetap. Nah itu kalau ada yang kayak gitu, selama misalnya kita bisa batasin, misalnya tidak sampai kayak holwat, itu nggak ada masalah. Ya udah Ustadz nemenin foto gitu ya. Ya aku jadi tangganya lah. Fotonya Madaka juga semuanya ada di sini. Jadi pre-wed ada mukanya Ustadz Felix juga. Iya. Ngapain gua di sana? Kan harus nemenin. Iya enggak, maksudnya kita jaga agar gitu prosesnya kan, tidak terjadi maksiat. Kasian. Bagus kan? Misalnya. Tapi gue udah kebayang challenge paling gedenya di sana sih. Proses pembangunan chemistry-nya dengan chemistry. Lu coba aja karena insya Allah dari yang sudah banyak udah berhasil. Dan alhamdulillah aku sama Ummu Alila kita menjalani hampir berapa? 18 tahun kalau nggak salah ya. 2006 sampai 2020. Nah itu gue mau interview. Ustadz, tapi maaf aku potong kayak Ustadz kan udah tahu nih kalau Ummu kayaknya terlihat bisa menjadi ibu yang baik. Berarti sebelum Ustadz mendekati Ummu untuk ta'aruf dan hitbah, Ustadz sudah memperbaiki diri dan memantaskan diri. Contohnya tidak bersentuhan dengan lawan jenis lagi. Betul. Dan Ustadz juga berusaha menjaga pandangan dengan lawan jenis sama teman-teman yang lain. Nah jadi kayak aku sekarang lagi berusaha untuk kayak gitu sih Ustadz. Tapi kayak kadang aku jadi yang gimana ya? Aku nggak tahu nih cowok yang deketin aku ini apakah dia juga sudah memataskan diri atau enggak. Nah itu gimana Ustaz? Nanti kalau Nabila sudah seperti itu, yang tertarik sama Nabila pasti adalah orang kayak gitu juga. Allah akan ini ya apa namanya? Minimal mereka yang OTW ke sana. Oke. Contoh kayak gini ya misalnya, istriku sama aku jelas dia lebih pintar agama kan ya. Tapi aku sebagai orang yang sudah berkomitmen pada Allah, aku lagi OTW dan aku jadi suka sama orang kayak gitu. Yang aku nggak mungkin suka sama orang kayak gitu ketika aku masih belum muslim. Nah kalau dua-duanya masih OTW, yang maksudnya kayak sama-sama masih belajar nggak apa-apa juga. Bagus. Justru contoh gini ya, aku kayak gue gitu. Kan gue lagi belajar. Sampai orang bilang agama gue Islam. Iya. Kenapa jadi kayak Islam kan? Netizen namanya netizen gitu kan kayak kok gue gedenya diajarin Kristen terus sekarang baru belajar Islam gitu terus kayak belum fully soleh gitu kan. Berarti bukan waktu yang tepat buat gue ta'aruf. Enggak, gue tanya dulu. Gimana kalau kayak gitu? Ada yang kayak gitu misalnya. Maksudnya masih belajar Ustadz. Masih belajar. Kalau emang benar-benar belajarnya serius dan memang ini sih ya nggak apa-apa, yang penting kan mau sama-sama memperbaiki diri ya Ustadz. Kadang aku juga gini Ustadz, takut banget sama cowok yang mungkin kadang agamanya udah pakem banget nih. Aku masih belajar, takutnya kayak kamu ya jadi aku dituntut gitu loh Ustadz. Sedangkan aku masih belajar. Kalau gitu. itu dia belum paham agama. Malah laki-laki yang lebih paham agama akan lebih sabar membimbingnya. Laki-laki yang paham agama, setiap dia lihat istri ada kesalahan, dia nyalain diri dia. Karena dia tahu bahwa perempuan itu adalah salah satu kemudian tanggung jawab dia adalah ngajarin. Maka kemudian kalau perempuannya belum bisa, tetap istri belum bisa, dia nyalain diri dia. Menuntun bukan menuntut gitu ya. Betul. Iya, dan harusnya bahkan dia happy. Kenapa tuh? Karena dengan bisa membimbing dan mengajari kan dia dapat pahala juga. Luar biasa Raymond. Udah siap nih kayaknya Raymond nih. Jadi kalau lu tanya ke gue ya, jadi gini Ray. Aku simulasi kalau aku punya anak perempuan ya. Aku punya anak perempuan, aku pilih mana nih? Antara kemudian cowok yang secara mentally sudah jadi atau secara agama sudah jadi tapi mentally problematik. Ya mentally. Aku pilih orang yang mentally sudah jadi. Iya. Karena agama itu bisa nyusul bagiku secara pribadi. Iya, paham. Paham maksudnya? Apa Fer? Apa? Aku baru ingat. Apa? Bukannya Islam tuh boleh nikah beda agama ya? Boleh. Kalau laki-lakinya Islam. Mama cepat banget langsung enggak. Coba langsung. Oh iya, berarti ta'aruf itu
cuman bisa dilakukan sesama Islam. Ta'aruf tuh enggak. Dia sama yang contoh ya, yang boleh dinikahi sama seorang laki-laki muslim. Ini ada beda pendapat, tapi aku ambil pendapat yang tetap boleh kalau ahli kitab. Okay. Nah, jadi kalau ahli kitab itu adalah Kristen boleh, Katolik boleh. Tapi kalau misalnya Yahudi boleh. Tapi kalau misalnya selain agama ini dia bukan ahli kitab, maka nggak boleh. Harus ahli kitab. Tapi kalau aku nyaranin sama orang-orang muslim, lu nikah sama muslim aja lu masih banyak masalah. Apalagi yang sama yang bukan, itu nambah problematika. Kalau cowok tapi masih bisa. Kalau perempuan agak sulit karena kita harus perempuan nggak boleh, iya kan? Perempuan nggak boleh. Kalau Nabila harus sama yang beriman. Makanya aku juga pernah baca dalam Al-Quran tuh kayak laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang istilahnya non jadi kata Allah gitu. Bagi laki-laki yang beriman, perempuan beriman lebih baik. Walaupun kemudian yang lebih menarik adalah yang bukan muslim. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi lebih bagus beriman walaupun dia muda. Biarpun itu menarik hatimu. Aku pernah baca Al-Baqarah kalau nggak salah. Surat An-Nur. An-Nur. Memang nggak ngerti nih. Ini aku juga masih belajar kan. Makanya aku bilang gini ke Raymond kemarin. Kan aku pas pertemuan kita yang kedua tuh aku bilang gini. Aku lebih milih Raymond untuk aku ajak dalam tanda kutip ya. Kalau aku boleh milih tim ya kayak Avengers itu ya. Aku lebih ngajak Raymond daripada aku ngajak orang yang sudah punya dalam tanda kutip ya pintar agama. Karena bagiku orang seperti Raymond sekarang diperluin daripada orang yang bisa agama doang tapi nggak ngerti secara mentally untuk menghadapi orang dunia seperti apa. Artinya contoh ya, kalau kita bisa sampai saya Nabila ketemu orang kayak Raymond misalnya kayak Raymond ya, yang sudah punya komitmen dan kita bisa ngukur komitmen itu dan kita bisa yakin dengan komitmen itu lebih bagus menurutku. Dalam arti itu bisa nanti berproses bersama. Karena yang Raymond lakukan sekarang dia ngerti dunia. Karena gini ya, by the way. Ini bukan masalah dijualin Ustadz Felix ya? Enggak, gue jelasin supaya orang-orang mengambil pelajaran. By the way, setiap orang tuh challenge-nya berbeda, benar nggak? Nabila itu bukan orang-orang seperti orang-orang yang lain. Seperti Raymond bukan seperti orang-orang yang lain misalnya. Ada juga orang-orang yang di pesantren dia juga bukan seperti orang-orang yang lain. Artinya kalau versi Nabila dengan tujuan hidupnya untuk berkontribusi terhadap Allah itu misalnya ya melalui misalnya Nabila mikir entertainment ataupun berkarya dan segala macam, itu jelas kualifikasi laki-lakinya berbeda dengan orang-orang yang cuma pengen nyari dalam tanda kutip agama doang. Paham gak sih maksudku? Artinya contoh misalnya kalau Nabila nikah sama orang yang dalam tanda kutip agamis banget, itu either Nabilanya yang nggak bisa untuk mengekspresikan diri dengan maksimal, ataupun laki-lakinya yang stres. Lu nikah sama misalnya penghafal Quran, Re. Misalnya, Re. Kenapa lu ketawa sih? Udah pasti lu yang stres. Iya kan? Nah, itu maksud tuh. Jadi kita tuh nyari seseorang yang memang benar-benar gitu gak sih, Ustaz? Iya, skufu, tailor made dengan apa yang kita perlu. Berarti skufu bukan kayak yang soal Nah, itu compatibility. Ya, kalau di 3C. Iya. Jadi betul itu maksudnya. Jadi gimana bisa Ustadz skupu tuh lebih? Nah, kalau aku cari istriku tuh model penjaga gawang. Suka loncat-loncat ya, bukan itu. Penjaga gawang tuh apa? Dia nungguin gawang. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia jagain gawang dia. Sedangkan aku, posisiku adalah sebagai seorang penyerang. Aku ekspansif. Aku pergi kemana-mana. Nah, maka aku perlu orang jaga rumah. Bocor nggak nih? Bunda Eye punya 4 HP bingung nih pasti. yang mana yang harus dimatiin nih? Sholat. Iya. Sholat kan? Gak apa-apa santai. Oke, nah jadi sekarang dia udah takut loh sekarang. Iya, jangan takut, santai aja Fer. Iya. Gitu kan ya. Nah artinya kalau kita melihat itu memang kita yang tahu seperti apa kita sendiri. Maka kita kan ngeset kan ya. Nah ada bagusnya Nabila juga nulis seperti apa Nabila pengen 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah sehingga nanti ketika nanti ta'aruf sama orang itu bisa dikasih kepada calonnya. Sehingga calonnya ngerti, oh Nabila nih orangnya kayak gini nih misalnya. Nah kamu bisa bear with it nggak sih gitu kan? Aku jadi kayak gini. Aku juga kayak gitu loh. Tau nggak aku tulis kumolil apa? Aku bilang gini. Sekarang jelas belum. Tapi besok aku akan jadi orang yang diutus kemana-mana untuk nyampein Islam. Jadi kamu siap-siap untuk ditinggal kemana-mana. Kamu mau nggak nikahin aku dengan resiko itu? Dia bilang mau. Tapi setelah nikah dia protes. Tapi masalahnya Umu juga ngerti Ustadz udah berusaha memantaskan diri. Jadi ya pasti menjaga segalanya Ustadz. Nah, kadang-kadang kan kita bukan netting ya. Takutnya kayak bener gak sih nih orang. Yang aku minta dari Umalila 2. Percaya sama aku, dukung aku dalam dakwah. Jadi jangan tanya aku kamu dari mana. Jangan tanya aku kamu tadi sama siapa. Percaya sama aku pasti akan jagain kamu juga. Tapi kalau cowok yang kayak aku ya, aku nggak tahu cowok yang lain. Aku paling nggak bisa nggak dipercaya. Jadi kalau nggak dipercaya aku jadi joker. Tapi kan Ustadz juga menunjukkan kepercayaan itu. Benar. Aku ya membuktikan kan? pada dia. Nah jadi pasti Ummu Alila juga kayak nggak masalah gitu. Itu yang terjadi. Kadang cowok tuh nggak bisa nunjukin juga Ustadz. Bener. Kadang beberapa ya. Bener. Gak semua cowok sih. Hampir semua cowok tidak bisa nunjukin. Hampir semua cowok.
Oke. Raymond enggak. Ini udah mau 1,5 jam. Gua rasa masih banyak banget pertanyaan. Tapi gua mau coba. Ya udah, tanya apa? Berarti kayak konsep ta'aruf itu kayak love at the first sight dong? Enggak juga. Bukan, enggak. Oke, baru gue rapin. Jadi basically ta'aruf adalah pacaran tanpa maksiat. Bagus. Dengan komitmen mau nikah. Bagus. Simpelnya gitu ya. Cuma challenge-nya gue adalah yang sampai sekarang pacaran tanpa maksiat oke. Cuma aturan-aturan itu kan banyak. Betul. Membuat fleksibilitas apalagi dalam sosial, kemasyarakatan, dari judgement dan lain-lain. Mau nggak mau kan karena kita masuk sosial kan. Betul. Apakah dengan semakin banyak aturan, semakin tanda kutip orang nanti bilangnya relationship-nya nggak genuine. Karena semuanya dipagar kayak gitu. Kalau di Islam kan sebenarnya tujuannya adalah biar orang nggak maksiat dan melindungi dosa, perempuan. Melindungi perempuan gitu loh. Ya. Tapi jadi where does religion rules and modern civilization itu bertemu? Nah, aku mau kasih tahu satu. Ini penting banget di zaman sekarang nih. Ini penting banget. Jadi gini ya. Salah satu skill Feren yang perlu dipelajari adalah stop hearing what people say. Jadi benar-benar stop untuk mendengarkan semua orang berbicara. Cuma 3 aku kasih tahu yang bisa didengerin. 1, yang ngasih kamu makan, orang tuamu. Yang kedua adalah suamimu atau istrimu. Yang ketiga adalah gurumu. Yang lain mereka nggak perlu didengerin. Maka orang-orang yang kemudian di sosial ini, ya netizen ini, kalau kita dengerin itu akan ngerusak sampai pas kita nikah. Ada kasus ini. Kenapa penting banget? Jadi gini, tahu nggak sih kenapa banyak orang-orang? Jadi kita sebagai seorang yang sudah nikah lama nih dan sudah banyak bimbing orang ta'aruf, itu kita tahu ada influencer yang ketika sudah nikah kita pikir ini ada masalah dalam rumah tangganya nih. Tahu nggak kenapa? Begitu orang semuanya diekspos untuk kemudian kelihatan ke netizen, maka aku tahu dia pasti ada masalah dalam rumah tangganya. Karena dia perlu menunjukkan pada orang kami baik-baik aja. Nah, itu juga ain gak sih Ustaz sebenarnya? Iya, itu ain itu sesuatu yang paling terakhir aku khawatirkan. Tapi ada satu lagi yang lebih parah daripada ain menurutku di zaman sekarang. Yang lebih parah tuh gini, contoh ya. Kalau nanti Nabila nikah ya, cobalah cari orang yang nggak harus publish semuanya di aku juga maunya gitu Ustaz. Jadi internet. Kayak nggak apa-apa di publish gitu ya. Benar. Karena kenapa? Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kayak gini lah. Aku ngasih istriku misalnya kayak kayak bunga ya. Aku bawa bunga dengan tangan kiri, aku bawa terus kemudian HP dengan tangan kanan. Aku videoin. Ini untuk kamu sayang, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian coba lihat, sebenarnya yang aku pengen ini bunga untuk dia atau untuk dilihat sama netizen. Kalau misalnya jadinya untuk netizen sih. Nah, Ummu Alila minimal akan melihat ini kamu melakukan ini untuk aku atau untuk netizen nih, untuk konten. Minimal dia bilang ini berbagi kan gitu kan ya. Nah, lebih parah lagi adalah kalau aku tidak menunjukkan sikap kayak gitu ketika aku lagi sendirian atau lagi berdua-duaan sama dia. Berdua-dua dia taunya aku marah terus. Berdua-duanya dia taunya aku nggak seperti itu, maka inilah terjadi gap. Karena kenapa? Karena kita sudah mulai nyari kemudian keluar. Dan ternyata penelitian kemarin membuktikan tentang sosial media. Ini cewek, mohon maaf ya, ini cewek-cewek. Cewek-cewek yang dapat likes banyak ketika di sosial media dan dia melakukan apapun dapat likes, dia akan merasa ketika dia kemudian dapat dalam tanda kutip likes daripada suaminya, itu nggak setara dengan likes yang dia dapat ketika dari netizen. Dia lebih haus likesnya netizen. Karena kayak udah resisten. Ya, benar. Nah, maka nikmatilah momen-momen berdua. Kadang-kadang memang ada satu waktu di mana semua tuh nggak perlu diposting gitu maksudnya. Semua tuh cuma jadi stop untuk dengerin semua orang. Kan nikah kan tentang kita berdua. Gitu maksudnya tentang lu sama yang lu mau nikahin. Oke. Kalau lu dan lu yang mau nikahin kita merasa kita ada bonding dan kita merasa kita fine dan segala macam. Ya ketika mereka bilang misalnya ini enggak relationship enggak sehat. Lu tahu relationship yang sehat versi netizen seperti apa? Kemarin ada orang datang lihat idolnya, ini cewek, dia bawa suaminya gendong anaknya. Aku nonton itu setengah stres pala tuh. Terus kemudian, saya benar-benar nggak apa-apa ya saya, benar-benar nggak apa-apa nih saya, bener nih. Laki-lakinya mukanya aku lah ya, udah kayak aku ngerti muka itu, aku ngerti. Kalau aku udah bunuh diri tuh kayak itu, aku ngerti muka itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu seneng dan segala macam. Akhirnya dia ketemu idolnya dipeluk di depan suaminya. Paham maksudnya? Dalam hatiku terus kemudian apa lihat netizen bilang ini adalah healthy relationship. Mereka sebut open relationship. Aku sebut lu nggak punya prinsip. Open relationship kan ya basically lu bisa open sama bener. semua orang. Aku nikah sama kamu sih, tapi aku bisa untuk masih relationship dengan orang lain. Bagiku itu bukan pernikahan. Iya benar. It's another kind of ya
selingkuh sebenarnya. Benar ya. Walaupun nggak, maksudnya nggak yang intens, kayak bisa berpelukan dengan yang lain. Makanya kalau istriku, contoh ya sederhana, istriku boleh nggak sih misalnya dia punya idol orang lain, aku nggak ada masalah, tapi dia akan jaga untuk tidak nunjukin itu pada aku, karena dia tahu nggak suka. Bisa dipahami maksudnya. Nah artinya, nah itu kan menenangkan banget bagi aku secara pribadi tuh. Nah itu yang terjadi kalau kita berhenti untuk dengerin netizen. Kalau gue harus summarize, ta'aruf ini sistem yang diciptakan biar relationship antara dua manusia nggak kejebak di maksiat dan ada prosesnya buat mereka bisa komit jangka panjang dan dijaminkan ke Allah. Dan kalau bisa ya udah, namanya pernikahan itu antara A sama B, lu dalam ruang lingkup ini nggak perlu pedulin yang lain gitu. Dan karena dijamin untuk menjaga itu. Betul. Dan karena dijaminkan ke Allah, lu harus mencintai Allah lebih dulu dibandingkan yang lain. Gue hitungannya gimana? Nah, lu sedang belajar mencintai Allah kan? Nah kalau lu sudah mencintai Allah, lu mencintai siapapun itu jadi oke. Aku paham maksud Ustaz. Jadi kita lebih baik daripada fokus mencari, fokuslah menjadi. Ya kan? Itu benar. Itu benar. Lebih baik aja. Jadi istilahnya kayak ya kita nggak tahu ya, misalnya kayak kedepannya pasangan kita seperti apa, bisa aja di depan seperti ini, pas nikah 20 tahun, 30 tahun beda lagi. Tapi ketika kita emang benar-benar ya udahlah, ya Allah aku menikah karenamu, ibadah kepadamu, apapun kekurangannya ya udah ya Allah. Jadi kayak mencintainya benar-benar kayak karena Allah aja gitu. Gitu Ustaz. Tapi itu kayak berat, jadi kayak udah belajar dulu aja. Oh ya tentu saja. Ini materi ya. Oke, berarti mulainya bikin WA grup gimana? Invite siapa aja? Mulainya itu cuma simulasi. Mulainya adalah. Tapi itu penasaran juga Ustaz, benar. Gimana? Gak bisa, itu benar kata Kak Feren, kayak WA itu grupnya harusnya ada siapa aja Ustaz sebenarnya. Ya sebenarnya orang-orang yang memang mewakili laki-laki, ada yang mewakili perempuan, itu udah cukup sih sebenarnya. Gak perlu kayak aja misalnya ya. Di grup nih ada Ustaz Felix, ada Mama, ada Nabila, terus sana. Amin. Hai, aneh lah. Gak gini. Orang gitu kayak itu kan grup, itu kan grup koordinasi. Tapi kan lu bisa japri. Itu koordinasi kayak misalnya mau ketemu gitu Ustaz. Ini mau janjian apa gimana? Lu kan bisa japri. Nggak Ustaz, aku mau nanya. Kalau emang kita boleh langsung untuk berkomunikasi, terus grup itu lebih baik digunakan buat apa? Itu untuk koordinasi aja. Iya, koordinasi apa dulu? Koordinasi, contoh misalnya nikahnya kapan ya, bagusnya ya. Oh, aku pernah Ustaz, jadi bikin grup juga, tapi ini kayak menyeramkan. Ditanya gitu sama Ustaz kayak Nabila bisa kasih tahu apa-apa aja yang Nabila nggak suka, dan cowoknya pun begitu. Ya, kita sebagai yang sudah menikah kita pandu. Nah apa aja kira-kira diperlukan. Soalnya gue pertanyaan apa? Gue sebagai orang yang sangat sebenarnya ya, I am a very private person. Oke. Gue nggak share kita nahir gue banyak gitu. Jadi kayak, aduh, dikit-dikit kayak ada mama. Nggak apa-apa. Kalau itu kan formal kan, itu do it yourself. Mamanya bahkan nggak tahu beberapa mantan gue. Karena gue se-private itu. Main diam-diam tante. Gue se-private itu. Berarti kalau ada pertanyaan yang sifatnya private Ustadz, kayak contohnya tadi ya maaf ya soal berdiri apa segala macam fisik, itu langsung aja berdua gitu ya, kita telepon atau komunikasi langsung. Betul, itu boleh kok, gak ada masalah. Yang penting kan gak maksiat kan. Tapi berarti kalau misalnya jalan-jalan tetap harus ngomong di grup kan? Iya, jangan sampai ketemu berdua. Gak boleh jalan berdua intinya. Ini gak boleh jalan berdua. Nah, that alone ya menurut gue bakal jadi polemik. Berat. Iya. Jadi pembicaraan yang sangat polarized di Indonesia. Jalan berdua nggak boleh. Mereka cuma belum biasa aja. Kalau mereka sudah biasa, nanti mereka juga akan ngerti bahwa konsep ini jelas-jelas lebih berpihak pada perempuan, lebih melindungi perempuan. Itu benar. Itu benar. Itu benar sih. Berarti ta'aruf bisa dijalani kalau ada ketertarikan, tapi nggak boleh ada rasa suka dulu Ustaz ya? Suka boleh, tertarik boleh. Yang nggak boleh bucin. Makanya lebih baik kayak timbul cinta pas nikah. Enggak sih. Kalau mencintai aku pikir ketika kita taruh juga pasti. Nah itu susah. Nah cuman jangan sampai bucin. Bucin tuh kalau nggak sama dia aku nggak mau. Iya. Nah itu bucin tuh. Berarti nggak sama dia? Oh nggak sama dia apa-apa. itu sendirian. Bukan nggak sama dia tapi bukan nggak sama dia. Taruhnya kan bisa nggak jadi nih. Nah kalau dia nggak jadi terus menjadi bucin, nah berarti itu sudah masuk dalam masalah perasaan. Berarti cintanya bukan cinta karena Allah. Betul. Gitu. Pintar. Cintanya karena manusianya itu. Nah, betul. Ya, gitu kan. Betul. Nah, itu harus dijaga tuh. Jangan sampai kita tuh kita tahu kita lagi proses ta'aruf, kita mencintai karena Allah nih. Karena Allah minta aku untuk pernikahan, aku nyari laki-laki yang memang sesuai dengan kriterianya Allah. Nah, Allah juga pasti akan bantu untuk itu. Simpel lagi nih. Ta'aruf will not work kalau kedua pihak belum soleh atau soleha, intinya kayak gitu. Betul. It will not work karena nggak didasari sama mencintai Allah. Betul. Oke. Berarti pertama kita harus belajar mencintai Allah. Pertama kali Feren yang harus lakukan asyhadu. Mau ta'aruf nggak? Mending Nabila sama Raymond bikin grup dulu. Aku juga tahu simulasi. Bajigurnya Raymond. Ada yang tanya boleh kata? Boleh.
ini kan terjadi nih banyak ukti-ukti itu pada mau kirim CV. Wis. Nah, itu ada yang nanya ini gimana menurut etika Islam gitu. Boleh nggak ukti ngirim CV duluan ke cowok gitu? Boleh. Nah, Bunda Khadijah itu ngirimin duluan ke Rasulullah. Jadi menghitbah Rasulullah itu Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah pada saat itu umurnya sekitar 40 tahun, Rasulullah Muhammad umurnya 25 tahun. Dan Bunda Khadijah itu minta Rasulullah untuk jadi suaminya. Brondong. Iya. Ini bisa kena loh. Weh, tolong ya. Iya, sama perempuan 40 tahun. Tolong editor. Iya, sip, tenang aja. Kita lindungin Feren, tenang aja. Iya. Iya, enggak apa-apa. Artinya memang asalkan cowok itu emang udah soleh, kita enggak apa-apa Ustaz ya. Kalau ada cowok soleh, salah satu kemudian adab ada. Jadi gini, kita tidak. Jadi gini ya. Orang tuh harusnya merasa malu ketika dia melakukan maksiat. Oke. Pacaran adalah maksiat. Tapi kalau menghitbah itu adalah kemuliaan sebenarnya. Jadi nggak ada masalah ketika Nabila suka sama seseorang, Nabila yang mulai duluan. Karena bisa jadi cowok ini nggak inisiatif nih. Nabila bisa jadi mau nggak kamu jadi kemudian pasanganku kayak tadi misalnya atau kita lagi bukan jadi pasanganku, mau nggak kamu jadi ayah dari anak-anakku. Itu mau. Aduh gue malu langsung. Berarti konsepnya Ustadz tuh kayak nggak ada patriarkinya sama sekali. Maksudnya kayak cewek sama cowok tuh setara. Oh iya dong. Bahkan cewek lebih dilindungi. Nah bagus. Raymond tadi bilang tentang masalah ini ya, masalah duit ya. Masalah duit di dalam Islam itu berbeda-beda. Ada yang digabung jadi satu, ada yang di split. Nah, kenapa di split? Supaya lebih mudah perhitungannya kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau aku gabung, semua duitku aku kasih ke Ummu Alila. Ya kan? Nah, Ummu Alila nanti ngasih ke aku berapa yang dia ridho gitu maksudnya. Which is enggak ada itu. Nah, jadi karena aku merasa dia adalah ibu dari anak-anakku untuk selama-lamanya dan aku tidak berencana nikah lagi, maka aku nggak ada masalah. Maka aku semua uangku adalah uangmu. Gitu kan ya. Uangmu adalah uangku juga. Gitu kan ya. Uangmu. Nah, uang dia. Ya, makanya nah itu bisa dilakukan juga. Nah, artinya di dalam Islam split bill nggak ada masalah. Cuma masa sih laki-laki mau split bill? Ada sih. Ya, tapi benar itu nggak ada aturannya. Tapi menurutku ya laki-laki ya, kalau dia mau split bill, menurutku red flag sih. Iya, gue sendiri setuju. Kalau cowok yang langsung dari awal split bill itu red flag. Bagiku red flag. Aku tahu buat klip yang viral. Ustadz tolong sebutkan 10 ciri cowok red flag. Oke. Banyak banget 10. Gua aja baru mau nge-summarize, kita udah ngaret lumayan lama ya. Ini menurutku bisa viral klipnya. Memang kenapa kita minta Nabila datang jam segini supaya kita bisa lebih panjang. Dan ini udah sampai 1,5 jam kan? Lebih. Nanti kalau kurang nanti kita tambah lagi lah nanti setelah nikah. Setelah nikah. Setelah nikah gimana ya? Setelah podcast, maksudnya setelah Ramadan. Aku tuh sering salah ngomong. Iya gitu kan. Iya. Jadi gini, aku sampai mana tadi ya? Red flag ya. Red flag. Bagiku laki-laki yang red flag itu pertama adalah laki-laki yang dia nggak taat Allah. Itu red flag. Setuju. Karena kalau dia nggak taat, jadi gini, kalau sama Allah aja dia nggak mau taat, ya Allah ngasih dia segala-galanya ya, dia nggak mau taat apalagi cuman sama kayak istrinya dan segala macam. Itu red flag. Yang kedua justru red flag menurutku adalah ketika cowok ini bentak-bentak sebelum nikah. Itu red flag banget. Kita bisa lihat di mana dia bentak ibunya atau enggak. Iya, atau dia bentak gitu. dia bentak pasangannya. Calonnya. Dia bentak, itu juga red flag juga tuh. Yang ketiga adalah kalau misalnya selain ini ya, emosional ya, duit itu red flag tuh. Feren dengerin, Feren lu yang nanya masa gak didengar? Iya gak apa-apa. Red flagnya adalah duit. Ketika dia misalnya dia tahan duit atau cowok pelit ya, itu red flag. Nah makanya split bill itu bagiku red flag. Karena setuju. Cowok itu harusnya pemurah. Jadi artinya di antara yang lain yang harus lebih pemurah adalah dia harusnya pada istrinya, dan latihannya kan pas ta'aruf nih. Makanya jangan split bill. Kalaupun split bill dia ngomong lah, aku lagi nggak punya duit nih misalnya. Oh iya paham. Kayak aku ngomong sama Ummu Alila ya, ketika aku awal-awal nikah, aku belum punya kerjaan. Aku bilang sama istriku, mau nggak kamu bantu aku untuk cari penghasilan? Gimana caranya? Kamu bisa jualan kerudung, kamu bisa bisa jahit dan segala macam. Bantu aku, kita bilang gitu kan ya. Nah itu boleh untuk ngomong seperti itu. Tapi kalau itu datangnya dari aku untuk tidak mau dalam tanda kutip menanggung dia, itu red flag sih. Gitu kan ya. Yang ketiga yang keempat red flag 5 aja ya. Yang keempat males. Itu red flag tuh. Males. Aku bilang sama Ummu Alila, aku akan nyuci mobil untuk ngasih makan kamu. Meskipun harus cuci mobil. Artinya aku akan melakukan segala macam untuk menjaga aku tuh laki-laki. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima ya red flag ya? Apa sih red flag menurut? Guy.
Itu bukan red flag kali itu namanya pelangi flagnya. Bukan red flag gitu kan. Rainbow flag. Yang kelima. Oh, satu. Ini penting banget. Bukan, suka ngeluh. Oh iya, itu suka ngeluh. Ustaz. Jangan pernah sama cowok yang senantiasa nggak mau ngambil tanggung jawab. Jadi dia selalu nyalain orang lain. Sorry ya gue telat, macet, red flag. Ya. Sorry ya gue nggak bisa gini. Sorry ya gini. Males banget gue. Serius deh. Lu laki-laki atau bukan sih? Laki-laki tuh ada dua yang bisa dipegang. Satu, mulutnya. Dua, udah gue kasih tau kan? Apa? Bukan. Satu, bukan. Satu, mulutnya. Dua, burungnya. Ini viral nih. Burung gagak. Ini penting nih. Ini penting, serius. Kalau mulutnya nggak bisa dipegang, burungnya juga nggak bisa dipegang. Ini paham maksudnya? Tapi gimana aman kita tahu omongannya dia bisa dipegang gitu? Omongannya bisa dipegang. Kadang orang bisa depan beda, belakang beda gitu. Itulah tugasnya ta'aruf. Apakah omongannya bisa dipercaya? Bisa dipegang tuh artinya kan bisa dipercaya, ditepati, dan dia berbuat sesuatu satu level dengan omongannya. Oke. Tahu kan satu level ya. Jadi ada orang ngomong ini nih di sini nih, mulutnya di sini nih. Ini perbuatannya di sini nih. Males banget gua serius. Sama. Itu red flag tuh. Jadi ada dua yang bisa dipegang apa Rey? Burung gagak. Gue nggak mau kena di klip ini, gue nggak mau, gue udah banyak yang bisa di klip, bahaya gue di sini. Gue udah banyak. Nah itu red flag 5 red flag tuh. Berarti kalau misalnya ini penutupan deh. Kalau misalnya ta'aruf, do and don'ts-nya, don'ts-nya itu pokoknya nggak boleh pergi berdua. Maksiat intinya maksiat. Oh berdua boleh tapi selama nggak maksiat. Ya berdua maksiat lah, pergi berdua doang. Loh kok ke Dufan kayak rame-rame gitu kan nggak apa-apa. Lah kan nggak berdua. Maksudnya berdua tuh ke tempat sepi. Iya. Kalau ke tempat ramai boleh. Asal nggak berdua-duaan. Maksudnya ada di situ orang yang lain. Ajak Ustadz Felix. Ya, ajak gua. Ini Ustadz Felix mau diajak terus. Ya bisa Mama Raymond lah. Iya, oke. Iya, apalagi. Intinya pacaran jangan berdosa, udah intinya gitu. Iya. Kalau itu mah Kristen juga ngajarin benernya. Nah ya udah berarti apa jangan sama sih. Iya kan? Ya sama kan? Ya udah masuk Islam aja. Udah gini aja. Kan aku tiap hari dichatin sama fans-fansnya Raymond nih, ngirim CV juga. Itu mungkin Ustadz kasih tips dong CV yang bagus gimana? Oh. Jadi gue nggak ngerti konsep CV untuk pacaran sejujurnya. Tapi itu bener Ustadz, aku kayak pernah takut tapi aku nggak bikin CV sih. Aku sepakat. Jadi gini ya, kalau menurutku secara pribadi ya, orang akan dipertemukan dengan tongkrongannya. Tongkrongan itu menandakan levelnya sama. Nah itu lebih mudah sih, karena CV itu kadang-kadang terlalu random. Kita bisa bikin bagus-bagus. Betul. Kadang-kadang ada orang satu tongkrongan tapi dia nggak bisa berhubungan, maka itulah CV itu berguna untuk dikasih pada ustadznya. Nanti ustadznya yang menghubungkan dengan yang lain. Tapi kalau Raymond mohon maaf nih ya, Raymond itu Instagramnya follower lu berapa? Dikit lagi 1 juta. Dikit lagi 1 juta. Artinya itu tongkrongannya dari ujung sampai ke ujung. Tiba-tiba randomly semua ngirim ke Raymond, kan? Ya mohon maaf sih, maksudnya lu nggak tahu Raymond sebenarnya kayak apa. Artinya kita yang tahu Raymond sebenarnya kayak apa, dan kita tahu levelnya kayak apa gitu maksudnya. Artinya ya bukan berarti juga aku membatasi orang untuk mau sama Raymond sih, enggak. Cuman tongkrongan ini penting nih, konsep tongkrongan ini. Ya, berarti selain kita lihat dirinya dia, kita lihat nasabnya juga, lihat lingkungannya dia, pertemanannya dia seperti apa. Makanya aku bilang sama bundanya Nabila nih, kalau misalnya Nabila mau mencari yang lebih lebih cocok lah untuk Nabila sekarang, circle-nya mungkin harus dicari yang berbeda. Jadi circle-nya harus diubah. Nah, karena kalau circle kita misalnya, contoh ya, kalau circle-ku yang lama, aku nggak akan pernah dapat Ummu Alilah. Ketika aku pergi ke circle yang berbeda, maka ada padang yang berbeda. Paham. Iya paham. Makanya kita harus bisa bahasa Minang. Kalau main dating app boleh nggak? Apa? Main dating app boleh. Masa Ustaz? Hah? Boleh. Gimana? Dating app kan maksudnya kadang kita. Tapi kan belum tentu dia ini Ustaz, malah satu visi misi sama kita. Nah makanya dating app tuh ada macam-macam kan. Ada dating app yang memang untuk dalam tanda kutip cuma untuk matchmaking. Ada yang sekarang namanya Muslim matchmaking namanya. Nah, jadi dia ya dengan syarat-syarat Islam yang sudah malah lebih takut sih Ustaz kalau aku. Nah aku betul. Kalau aku ngapain kita harus cari dating app misalnya. Kalau kita bisa memanfaatkan tongkrongan-tongkrongan ini. Nah tongkrongan bener. Tongkrongan bener. Tongkrongan tuh penting tuh. Udah hampir 2 jam guys.
Iya makanya. Oh gitu ya, bagus kan? Makanya. Gimana biar kita yakin untuk nggak takut lagi dalam menikah, Ustaz? Intinya itu deh. Nah itu summary. Oke deh. Bagus. Kita udah tahu ta'arufnya apa segala macam. Memang Gen Z ini takut nikah semua ya. Nih aku ini. Gue takut banget. Karena aku takut bisa, Ustaz. Kesian anak-anak kan kayak gitu kan. Takut itu rumusnya adalah hasil daripada ketidaktahuan. Jadi semakin Nabila punya ilmu dan tahu, maka ketakutan akan berangsur-angsur hilang. Malah akan berganti dengan harapan. Nah, jadi Nabila harus banyak ketemu dengan orang-orang yang pernikahannya bagus. Gitu. Pas bagus, Ustaz ceritanya begini kan? Ya, kalau gua kan solusi dari ketakutan adalah informasi. Betul, ya, ilmu. Nah, gimana cara kita dapat informasi yang sangat mendalam dan akurat terhadap pasangan kita kalau kita jalan berdua aja nggak boleh? Nah, tentang pasangan, calon pasangan bisa dengan cara apapun, chatting boleh. Lalu kemudian tapi kan beda dong. Nggak harus jalan-jalan dan lu bisa wakilin. Kalau jalan berdua gitu misalnya, pas nggak ada, misalnya kalau jalan berdua, ada Ustadz Felix yang udah pasti semuanya pengen yang terbaik gitu kan. Betul. Kayak nggak kelihatan sifat-sifat buruknya. Iya. Kan kita harus pancing sifat-sifat buruk itu kelihatan. Aku yakin nggak? Aku yakin itu juga nggak muncul ketika lu berdua-duaan aja. Yang muncul malah maksiat kan gitu kan ya. Karena kalau udah berdua-duaan yang muncul kan nafsu. Tapi kalau aku sama siapapun kita ditemenin Kak, paling benar kita mintanya sama Allah karena Allah yang bisa menunjukin. Jadi istihoro sih. Aku soalnya pernah kayak mau ditemenin sama mama, sama ustadz, sama siapa, sekalipun ahli agama, tapi kayak Allah yang paling tahu. Jadi istihoro ustadz. Jadi Allah kayak tiba-tiba nunjukin nih, oh nih kayak nih ditunjukin nih, oh ini nggak baik, kayak gitu. Tiba-tiba no debate gue. Gue juga no debate. No debate gue. Gue juga no debate. Kayak gitu ya kan Ustaz? Iya, itu no debate. Tapi itu kan jadi bingung juga kayak kenapa sih belum ya Allah gitu ya. Tapi udah pasrah aja deh. Tadi karena Nabila mungkin perlu nentuin dulu apa ketinggian standarnya Ustaz ya? Bukan ketinggian. Tadi gitu. pohon yang tadi Nabila perluin kayak apa? Nah, kalau sudah ada itu nanti sudah checklist semua ada, walaupun Nabila masih ragu, ya udah aku udah doa pada Allah, mintanya seperti ini, ya ini yang sudah ditunjuk padaku, ya Allah bismillah jadikan aku kemudian lancar. Gitu. Kalau misalnya pacaran pergi berdua tapi minta ditemenin Allah. Allah iya benar sih Allah enggak salah sih. Benar aku benar. Tapi Allah mau juga Kak. Kita doa sama-sama ini sebelum pergi, ya Allah tolong pacar Islami ya dimulai dengan basmalah lalu dengan hamdalah ya gitu ya. Nah, jadinya kayak jalannya berdua nih. Iya, tapi Allah melindungi. Tapi Allah minta Allah yang melindungi. Rasul udah bilang kalau ada dua orang berdua-duaan, cowok dan cewek, yang ketiganya syaiton. Bahkan Ustaz, aku masa Allah nggak bisa ngusir syaitonnya? Nah, itu dalam masalahnya. pernikahan aja tuh syaitannya lebih dahsyat kan namanya lebih apa? Dahsyat. Aku lupa. Aku lupa namanya, tapi dia setan cukup tinggi jabatannya. Bahkan setan seneng banget kalau ada orang yang pisah, bisa dibikin pisah gitu kan. Ini syaiton level tinggi banget. Maka tadi Kak bilang kan, kenapa sama istrinya dia nggak bisa nafsu sama perempuan lain, dia bisa karena itu kan setan, bener setan ini nih. Makanya dua-duanya harus. Apa itu? Aku pernah dengar kajian Ustadz bilang ini istri nih suami, kalau dua-duanya saling mendekatkan kepada Allah, maka akan Allah jaga. Itu benar. Benar, benar banget. Aku paham sekarang konsepnya. Caranya sama-sama ngejar Allah aja, intinya gitu ya. Kalau ada orang sama-sama fans Real Madrid nih, ya. Fans Real Madrid nih, ketemu nih temenan. Iya benar. Dan pasti akan match chemistry bareng. Tapi satunya MU nih, satunya Liverpool nih. Beda berantem. Kan ya? Nah, jadi yang penting mencintai yang sama. Karena itu kita akan saling mencintai gitu. Poinku tuh adalah ketika perasaan pergi, tadi lu yang berdoa bilang sama timekeeping Allah. deh. Iya. Berdoa sama Allah, Allah tolong temenin kita mau pergi. Yakinlah aku sudah coba dan itu namanya cognitive dissonance. Itu tidak match. Putar mulu kata-kata gue. Jadi gini, lu mintanya pada Allah yang baik tapi lu lakukan yang buruk. Serius, aku pernah termasuk orang yang halu. Serius, aku pas aku masuk Islam, aku masih denying. Aku masih mau pacaran. Karena kenapa tau nggak? Karena enak. Apanya? Pacaran kan enak. Ya kan? Aku denying dan aku bilang gini, aku masih mau jaga kamu. Tapi di sisi hatiku yang paling dalam nih, aku tahu aku lagi ngerusak orang. Maka suatu waktu setelah 3 bulan stres, aku pergi ke IPB, aku jadi kayak pendakwah, pergi sana jadi maksiat aku. Gitu kan ya. Sampai di titik aku bilang, "Kamu sayang sama aku?" Dia bilang sayang. Aku juga sayang sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, maka selamatin aku dari perbuatan-perbuatan kayak gini. Aku nggak mau. Kita putus. Ini Ustadz ngomong sama siapa? Sama pacar. Mantan. Iya. Aku minta aku putusin dia karena aku sayang sama dia dan dia sayang sama aku. Maka ini bukan perbuatan orang yang saling sayang. Oke, aku sayang waktu. Jadi kasihan sebelum makin lama. Iya. Ada kata-kata penutup nggak, Feren? Sama Cici Nabila. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini tentang Cici Nabila. Semua yang lu pelajari hari ini tentang relationship, tentang
tentang Asyhadu. ta'aruf gitu. Mungkin nanti to-do listnya kita bikin WA group. Tentu ya. Bikin WA group, terus kirim CV nggak usah. CV nggak perlu lagi. Nanti Kalau aku udah kasih tahu tongkrongan. Raymond bajikurnya gimana. Red flagnya Raymond. Itu Iya. bercanda ya guys. Ya, Nggak, gimana nggak Nabila bercanda. yang mau disampaikan? Penutup. Ya, Tolong Masya Allah diberesin banget nih ya, disapu nih orang ini nih. Fans-fansnya Raymond sedih lagi nanti. Gak apa-apa Kenapa guys. sih? Bercanda guys. Enggak, feeling aku gak bercanda. Istri gue sekarang pekerjaan gue. Oke. Bohong banget ya. Emang dia kerja? Ya. Ya kalau aku sebagai mewakili Gen Z kali ya, kayak Iya. yang penting kan banyak banget orang yang juga takut menikah sama seperti Benar. aku gitu. Cuman yang paling penting sih benar kata Ustadz, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dulu. Pasti Allah juga akan tolong kita, dimudahkan segalanya, nggak cuma urusan jodoh, bahkan kayak karir segala macam yang kita perlukan pasti Allah akan menolong kita. Intinya gitu sih. Iya. Memperbaiki diri, berusaha menjadi yang terbaik, baru nanti Allah hadirkan yang terbaik juga. Asik. Masya Allah. Insya Allah, Masya Bismillah, Allah. Bismillah. Yakin Cocok deh, sih yakin deh. kalian, sumpah. Hah? Kalian. Oh. Kalian kita semua kan. Nabila sama Raymond dia kayak bisa membawa ketenangan sih. Hey, udah cukup. Terima kasih banyak. Jadi topiknya sangat amat Tapi gini ya, panjang. sebenarnya aku tuh pengen gali banyak dari Nabila sebenarnya tentang kenapa dia hijrah dan segala macam. Ini kan soal idol kan. Aku dapat informasi dari Sis katanya ini idol semua orang. Hijrah itu apa? Hijrah tuh berpindah ke tempat yang lebih baik. Nah, jadi berubah ke yang lebih baik lah. Pindah tempat tinggal. Bukan, berubah lebih baik. Nah, aku dengar kan dia idolnya semua orang nih. Maksudnya kan nggak mudah menurutku untuk sampai di titik ini. Tapi mungkin nggak sekarang ya kita ajak ngobrol ya. Dulu nggak hijaban, sekarang Dulu udah kan aku hijab. belum Iya. bisa jadi quartet, belum pakai hijab. Lu nggak tahu siapa nih? Tahu Nabila Ford. Iya, dia idola semua orang loh. Jadi dia ini ada SD gitu Gak, itu Nabi Muhammad Ustadz, kalau Oh itu iya. semua orang Iya sih. Iya. Langsung gua disekak gua. Aku approve. Langsung disekak gua. Jadi gak maaf Ustadz. Malu gua. Aku takut yang diserang gitu kayak Nabil siapa gitu kan. Iya. Udah ya, cukup ya, cukup ya. Cukup ya sebagai cicinya lu. Ya, lu sebagai cicinya. Iya, lu nasihat harus kan dewasa untuk Nabila, di depan Kak. Nabila. Raymond oke lah, boleh dicoba. Lu pikir dia handphone? Boleh lah, first date ke Yuk Ngaji Studio. Udah tutup. Tutup. Ayo, Veron tutup. Ya udah. Ya. Apa ya? Terima Oke, ini kasih. podcast- Oke, terima kasih udah nonton sampai ini week 2 ya. Iya, Week 3. Tiga. Week 3. Doakan Raymond sama Nabila bisa berlanjut di belakang kamera. Ini bukan settingan aku. Das, kamera gua terima kasih banyak Nabila juga udah Makasih, hadir. Kak. Thank you. Sorry absurd kid. Ini emang kita tuh agak kayak tongkrongan banget Senang banget gitu. sih bisa belajar sama Ustadz. Tapi Insya semoga Allah. obrolan ini bermanfaat. Ini Iya. doanya. Amin. Gue no comment. Terakhir. Apa? Jadi last. Iya apa? Kriterianya Nabila pengen cari yang kayak gimana? Raymond Makin lama ini panjang 1 banget jam, ya. Veron. boleh nggak last? Ada jawaban singkatnya Boleh, 3. nggak? Coba. 3. Kriteria top 3. Top 3. Top 5. Top Sebenarnya five. kalau yang dari yang aku sering dengar kajian ya Ustadz, Yeah. itu pasti dari fisik tadi ya, fisik, Fisik. nasabnya, hartanya dan agama. Fisik, nasab, harta, Ya kan? agama. Tapi Nasab apa kan nasab? Keturunan. Kak. Jadi kalau misalnya tanpa agama kan semua 0 tuh. Jadi Yeah. pasti sekarang aku kriterianya karena pengen punya suami yang bisa ngebimbing aku, pasti soleh dulu, akhlaknya baik ya, hubungan sama Allahnya baik, sama manusia baik, sama orang tua tuh lama gitu. Terus kedua bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab. Dan ketiga apa ya? Kaya. Ya itu bisa dicari sih kayak Iya. harta ya, tapi apa ya? Bingung sih yang pasti. Lembut. Iya. Soft spoken. Nggak kasar, nggak Nggak main kasar. tangan dan Oh, enggak kasar. Tadi yang dia paling khawatirin soalnya main tangan. nggak selingkuh juga. Actually kriterianya masih Udah cukup, terima kasih banyak. Semoga ada di Raymond Chin. Jadi kayak gini, kita jadi teman-teman yang pengen explore konsep ta'aruf dan ada yang sedang mencari, Ustadz gua open jadi nggak? takut. Hah? Open Ya. buat ta'aruf. Open aku. Dia boleh kirim Ya. Siap. Terima kasih banyak semuanya. See you guys in next video. Bye. Dadah.